Metode pencahayaan api dewa semacam ini hampir merupakan keajaiban sejak zaman kuno, mulai sekarang, dia sendiri adalah kumpulan api dewa yang bersinar. Engah. Namun, pemandangan yang lebih menakutkan muncul, setelah seluruh tubuh Feng Yue dibakar dengan inti api dewa, sekelompok api dewa yang sangat aneh dinyalakan di kepala burung Phoenix yang sombong. Itu adalah api suci berbentuk cincin, setelah dinyalakan, itu melayang di atas kepala Suzaku, seperti pancaran cincin dewa kaisar dewa. Apa? Api ilahi kembar. Corak dari banyak makhluk mengerikan di belakang berubah drastis, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebaliknya, gadis naga sedikit lebih menerima, tetapi dia masih terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri dewa kembar legendaris, kamu benar-benar melakukannya selangkah lebih maju dariku. Semua makhluk hidup hanya memiliki satu jiwa, jadi betapapun jahatnya Anda hanya dapat menyalakan bola api ilahi, jiwa-jiwa yang terintegrasi ke dalam tubuh. Pada dasarnya, tetap bukan milik jiwanya sendiri, mereka adalah landasan kekuatan, jadi tidak mungkin menggunakannya untuk menyalakan Shenhuo. Namun, beberapa orang suci kuno berspekulasi bahwa seharusnya ada dua api dewa dalam legenda tersebut, selama tubuh dapat mengorbankan kembali pembawa jiwa dewa dan menyublim ke ketinggian keilahian yang cukup, hal itu dapat dilakukan. Tapi ini terlalu sulit, hanya ada segelintir objek asli yang bisa digunakan untuk mengorbankan jiwa sejati kedua seseorang, yaitu jiwa para dewa, posisi dewa, dan buah para dewa. Tetapi bahkan dengan objek aslinya, proses sublimasi sama sulitnya dengan mencapai langit, dan dianggap hampir tidak mungkin. Nah kali ini, Suzaku ini benar-benar telah menciptakan dunia baru dengan bakatnya sendiri yang menakjubkan dan keberuntungan yang begitu tajam. Gadis naga itu sendiri juga merencanakan untuk menyalakan api dewa kembar. Dia memperkirakan bahwa setidaknya jiwa dari 8 dewa dan naga harus menyatu untuk memiliki landasan ini. Oleh karena itu, dengan alasan bahwa keinginannya yang telah lama disayangi belum terpenuhi, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan membayar harga 2 obat suci, terus datang untuk menerima baptisan api bawaan. Di area depan, Feng Wu juga sangat senang. Prestasi Feng Yue dalam langkah ini benar-benar arogansi di dunia. Sekarang tergantung pada penampilan gadis naga dan bocah itu. Selain keduanya, tidak ada yang bisa memiliki jenis ini kinerja sublimasi metamorf. Api ilahi ganda berarti ada 2 kelompok api ilahi yang terbakar dalam satu tubuh, dan peningkatan tingkat kekuatan tempur itu sama sekali tidak sesederhana menggandakan. Api dewa kedua Feng Yue dinyalakan dengan status dewa dan buah dao, dan peta dewa Tai Chi Sen Chen yang mengejutkan mungkin juga memiliki kualifikasi semacam ini. Tak perlu dikatakan, gadis naga, dia memiliki jiwa naga dari 12 dewa, itu adalah roh yang ditinggalkan oleh para dewa, dan itu pasti sama ketika mereka menyatu ke tingkat tertentu. Setelah menyalakan api dewa kembar, Feng Yue secara alami tidak ragu lagi, dia memadatkan jiwanya dalam satu gerakan, menyegel posisi Tuhannya, dan sejak itu melampaui rahim fana dan menjadi dewa. Api ilahi ganda, sifat kental juga merupakan jiwa ilahi ganda. Ini membuat para penjahat di belakang semuanya terlihat murung, sejak itu, jarak antara mereka dan Suzaku ini menjadi semakin lebar. Hal yang paling dibenci adalah bahwa Suzaku baru saja menelan api ilahi tanpa keberatan, dan membaptis segala sesuatu tentang dirinya secara ekstrim, tetapi mereka tidak memiliki perlakuan seperti ini. Kunyao, Bihua, dan Xuanlong, 3 pemimpin muda Minghai, dan 2 gadis roh kembar dari lembah Jiuling, juga menyalakan api dewa mereka sendiri belum lama ini, tetapi saat ini mereka juga iri pada Suzaku ini. Ini penuh kebencian, masih agak dekat, dan aku tidak bisa naik. Di antara kerumunan di depan, ada sesosok orang tua yang jahat, yang gila sampai mati. Secara alami, dia juga memiliki hak istimewa untuk menelan api reinkarnasi tanpa batas waktu, tetapi kemampuannya sendiri tampaknya sedikit lebih lemah, dan dia masih belum bisa menyelesaikan sumber sajak dao. Setelah membaptis begitu banyak api reinkarnasi ilahi, langkah ini secara alami akan memakan waktu lama untuk dicapai, tetapi lelaki tua itu sangat tidak sabar, sekarang kekuatan keseluruhan barisan melonjak. Pak Tua, ambil dan bantu kamu. Sen Chen tersenyum, dan mengambil 2 buah merah vermilion. Dan beberapa tetes embun suci matahari, dan roh primordial yang kacau, berikan kepada orang tua yang jahat itu. Memberi. Di sana, gadis iblis Bihua juga memberi lelaki tua malang ini sedikit bubuk es bunga matahari dan Taiyin Lingsu. Hahaha, orang tua itu berhasil, orang tua Jiu Feng, aku melakukannya, dan aku akan kembali untuk berdiskusi denganmu. Sesaat kemudian, dengan bantuan mesin hitam yang dipanjat oleh fetis ini, dia tertawa terbahak-bahak, dan begitu dia meyakinkan, dia mulai menggunakan lelaki tua Jiu Feng. Orang tua Jiu Feng adalah salah satu dari 3 Raja Roh, salah satu mantan penguasa lembah Jiuling,
orang tua ini puluhan ribu tahun lebih muda darinya, tetapi karena dia membenci mesin hitam di masa lalu, dia sekarang sangat kesal. Ayo, aku akan memukulmu begitu keras sampai kamu mencari gigi. Lingwang tua itu meniup janggutnya dan menatap. Setelah itu, semua orang memandang Shen Chen. Api ilahi yang dia telan hampir setara dengan guru suci itu, tetapi sudah terlambat untuk melihat akhirnya. Shen Huo. Tidak lama kemudian, peta Dewa Tai Chi terbang kembali, jelas tidak dapat menahannya lagi, tidak tahu berapa banyak sumber api telah dipasang, dan Shen Chen sendiri, tidak peduli tubuh fisik atau yayasan Dao, adalah terisi penuh. Saat berikutnya, seluruh tubuh Shen Chen meledak dengan cahaya kemasan, diam-diam, tetapi sangat menyilaukan, seperti Dewa Matahari yang berdiri di sana. Tidak ada satu pori pun, setiap jengkal kulit bersinar, tidak banyak gerakan, hanya aura menakutkan, yang merembes ke udara dalam sekejap. Cara Shen Chen menyalakan api ilahi sendiri cukup bisa dibayangkan dengan Feng Yue, seluruh tubuh berubah menjadi inti api ilahi. Ini adalah kinerja ekstrim dari langkah ini, dan hanya kesatuan umat manusia yang sempurna yang dapat mengambil langkah mengerikan ini. Pencapaian seperti itu secara alami indah selamanya di dunia, dan merupakan perwujudan dari orang-orang yang kuat dan suci yang telah tumbuh ke tahap ini. Namun, semua orang masih menunggu, berpikir bahwa pria ini tidak boleh berakhir seperti ini. Saat berikutnya, pemandangan yang menakutkan muncul, cahaya dan bayangan dari gambar Tai Chi itu muncul di belakang Shen Chen, seperti roda langit dan bumi, perlahan berputar, sekelompok api kemasan, dan sekelompok api es biru tua. Mereka muncul pada saat yang sama, lalu berputar dan berputar seperti kecebong, dan gambar itu membeku di sana. Tidak peduli bagaimana dua kelompok nyala api berubah, mereka berada dalam keadaan menyatu dari dua instrumen, dan dua api ilahi, yang berlawanan, menguraikan semua ini. Warna para pahlawan berubah, semua orang terkejut, bahkan Feng Wu, Kun Ao dan yang lainnya tersentak. Benar saja, ada perubahan, api dewa yang dinyalakan orang ini di luar dirinya bukanlah gumpalan, melainkan sepasang api dewa yin dan matahari yang lahir berdampingan. Artinya baginya sekarang, ada tiga api dewa di kiri dan kanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tidak percaya bahwa akan ada hasil yang aneh. Orang ini, yang merupakan api ilahi kental, lahir dengan keduanya. Ini sangat mengejutkan selama berabad-abad. Di mata para dewa itu, api dewa kembar adalah sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi. Sebuah keajaiban. Munculnya tiga api dewa telah mematahkan belenggu masa lalu, dan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika api suci itu masih hidup, saya khawatir mereka akan terkejut olehnya. Tao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan semua hal, dan level terakhir tidak terbatas. Gujing berkata dengan santai, seolah dia sudah mengharapkan hasil ini. Dalam sekejap, semua pahlawan terdiam, dan merasakan kesadaran yang mengerikan. Perasaan itu, seolah-olah mereka harus terlepas dari langit untuk menangkap kesempatan ini. Tiga kehidupan dan segala sesuatu, tiga api ilahi, adalah sumber kekuatan tak terbatas, yang sungguh mengejutkan. Jalan setiap orang berbeda, dan mereka mengarah ke tujuan yang sama. Anda tidak perlu menganggapnya terlalu serius, kata Feng Wu, mengingatkan Feng Yue bahwa dia berharap keajaiban seperti itu tidak akan memengaruhi Taoismenya. Jalan keduanya sangat berbeda, anak ini berniat mengejar obsesi. Reinkarnasi telapak tangan, dan tujuan Feng Yue adalah melampaui jalur api. Satu bunga, satu dunia, pada tingkat ekstrim, tidak ada yang tunggal, konsep kuantitas telah kehilangan maknanya, bahkan di kerikil, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang alam semesta. Namun, pada tahap saat ini, penyalaan tiga api dewa telah memberi Shen Chen kepercayaan diri untuk melakukannya. Selain inti kekuatan dewanya sendiri, dia juga mengendalikan dua inti api Dewa Tai Yin dan Dewa Api Matahari. Tak terukur bagaimana dia bisa tampil. Segera, kedua kelompok rahasia reinkarnasi itu juga ditempatkan oleh Shen Chen ke dalam diagram Dewa Taiji yang disublimasikan dan diubah. Ini adalah pembawa reinkarnasi. Saat ini, Shen Chen sudah dapat mencoba mengendalikan reinkarnasi kecil. Setelah banyak orang menjadi dewa, barisan Shen Chen dan kelompoknya menjadi sangat menakutkan, tetapi situasinya masih belum optimis. Di bagian terakhir dari Prayer Realm, jalannya bahkan lebih sulit untuk dilalui. Ada banyak penghalang pesawat tak terlihat yang menghalangi bagian depan, seperti berjalan di jalan yang ramai. Tidak setiap bagian dari hukum alam dibungkus dengan api suci reinkarnasi, dan beberapa di dalamnya kosong, yang merupakan penghalang murni. Hambatan ini dapat dielakkan, tetapi tidak ada gunanya. Pecahan hukum bidang ini seperti potongan magnet yang rusak, menyerap lintasan pesawat.
Tidak dapat menghindari pengaruh pecahan ini. Peri Tianxuan dan Gu Jing sudah mulai mengubah warna aslinya, dan nenek moyang dari beberapa kelompok etnis besar juga sudah mulai pulih, dan akhirnya saatnya untuk melihat bab yang sebenarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Shen Chen, yang baru saja melangkah ke tingkat dewa, juga bergabung dengan barisan memobilisasi artefak leluhur bersama dengan Feng Wu, Kun Ao, Del. Mereka memobilisasi beberapa artefak leluhur utama, membombardir pecahan itu, dan memusnahkannya. Para pahlawan di belakang saling bertarung, sepertinya kelompok orang ini benar-benar akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang untuk menerobos pesawat dan memasuki negeri para dewa yang legendaris. Namun terlepas dari momentum besar saat ini, masih belum banyak makhluk yang percaya bahwa jalan ini dapat dibuka. Bagian ini pernah mengumpulkan semua elf yang kacau, termasuk kekuatan kuno itu, sulit untuk dibuka. Keberadaan itu semua berada di atas tingkat dewa, dan Chaos Fiery itu menginjak ketinggian tertinggi dari Dao Ilahi, sulit membayangkan barisan seperti apa jadinya. Adapun sekelompok orang di depan mereka, meskipun ada peri tak tertandingi yang bertanggung jawab atas senjata peri, barisan keseluruhan jelas berbeda dari pionir sebelumnya, bahkan jika mereka menaruh semua telur mereka dalam satu taruhan, harapan mereka sangat besar, langsing. Lambat laun, api suci reinkarnasi di depan menjadi jarang, dan banyak fragmen merupakan penghalang murni. Beberapa makhluk di antara para pahlawan sudah mulai mundur, mereka tidak memiliki harapan di jalan ini, dan mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika Anda terus tinggal di sini, gelombang setan akan membunuh Anda, dan keberadaan menakutkan seperti Dewa Setan Besar dan Dewa Setan akan melawan kelompok orang ini, dan akan sulit bagi mereka untuk menghindari insiden tersebut. Dan itu juga tidak dapat diprediksi, apakah iblis surgawi akan menyerah pada saat-saat terakhir, menjadikan mereka sebagai target, dan membunuh mereka sekaligus. Mengikuti siling, Dewa Bawaan menembak ke depan, semakin banyak orang mundur, dan banyak makhluk bawaan kembali dengan cara yang sama, bersiap untuk bernegosiasi dengan iblis. Eksistensi tingkat dewa itu juga pergi dengan mereka yang siap melindungi mereka. Meskipun mereka memiliki dua pilihan, harapan hampir tidak terlihat untuk jalan ini. Sebaliknya, mereka bisa mendapatkan jalan keluar dengan bernegosiasi dengan iblis dan mematuhi kaisar. Terlebih lagi, setelah kelahiran Xintiandi, hanya ada sedikit makhluk hidup di dunia, dan miliaran makhluk hidup asli yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir kurang dari puluhan juta makhluk hidup yang tersisa. Artinya, sangat sedikit orang yang akan berbagi peluang besar di dunia, bagi mereka yang bertahan hidup, itu mungkin bukan semacam berkah, mereka akan menjadi generasi pertama Xintiandi. Tetapi tidak setiap makhluk di 9 alam saat ini memiliki kesempatan seperti itu, makhluk bawaan dan keberadaan tingkat dewa, bagaimanapun juga, adalah minoritas. Yang bisa berbalik dan pergi hanya sedikit, dan ada puluhan ribu makhluk, saat ini mereka hanya bisa terus maju, dan tidak punya pilihan. Orang-orang ini juga sangat gugup sekarang, dan mereka hampir tidak percaya bahwa jalan ini dapat dibuka, karena terlalu banyak legenda tentang belenggu antar pesawat. Ini seperti orang-orang di dua dunia, tidak hanya jarak, tetapi juga kesenjangan antara Taoisme, hukum dan ketertiban. Satu-satunya contoh sukses di dunia ini adalah karya sekelompok raksasa yang dipimpin oleh peri kekacauan di zaman kuno. Tapi kejadian itu pada saat itu bisa disebut titik balik zaman, benar-benar mengubah pola dunia di masa depan, dan makhluk paling kuat di zaman kuno sedang dalam perjalanan, hari ini, tidak mungkin untuk digariskan dalam pikiran saya. Tapi sekarang, kedalaman barisan penerus ini bahkan tidak 1,5 bintang di belakang kelompok di zaman kuno. Kecuali untuk hadiah yang tiada taraf, orang lain, bahkan jika mereka telah melangkah ke tingkat dewa, dibandingkan dengan kelompok di zaman kuno, mereka semua adalah objek yang dipandang rendah. Tetapi bahkan jika ada sedikit harapan untuk jalan ini, para elit yang berkumpul dari puluhan ribu langit dan bumi dan ribuan ras hanya bisa berdoa untuk keajaiban. Situasi mereka saat ini, dapat dikatakan bahwa hidup dan mati mereka sepenuhnya bergantung pada hasil kelompok orang ini. Jika jalan bisa dibuka, mereka juga bisa pergi ke tanah suci legendaris dan memulai perjalanan baru. Jika tidak, gelombang sihir akan menyapu dan semuanya akan musnah. Di depan, Shen Chen dan yang lainnya yang sedang membersihkan pecahan pesawat memiliki wajah tenang. Mereka tidak memberikan jalan keluar, sehingga mudah untuk melakukan kejahatan. Tingkat perebutan kekuasaan ini terutama didasarkan pada Gu Jing, Peri Tianxuan, dan 3 artefak leluhur utama orang lain, bahkan patriark yang kuat seperti Feng Wu dan Kun Ao, semuanya berkontribusi secara tidak langsung. Mereka telah lama berada di puncak tingkat dewa, dan kali ini mereka telah menerima baptisan terakhir dari api bawaan, dan jalan menuju kemajuan para dewa sudah cerah. Namun di dunia ini,
Menapaki jalan ketuhanan membutuhkan pembuktian jalan di dunia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan membutuhkan banyak persiapan. Shen Chen, Feng Yue, Bihua, dan lainnya, juga bergabung dalam operasi ini. Feng Yue mengajarkan hukum tiga kaisar yang dia pelajari dari Gunung Kaisar kuno kepada beberapa orang penting. Dengan cara ini, semua orang kita semua bisa bekerja sama. Bum bum bum. Seperti suara bumi yang runtuh, benturan kuat semacam itu membuat kelompok pahlawan di belakang ketakutan dan tidak berani mendekat. Dengan berlalunya waktu, hanya ada sedikit api dewa bawaan di depan, seperti jamur di pegunungan, tidak lagi tersebar di mana-mana seperti di awal. Artinya, alam doa dewa telah memasuki babak kedua, dan perjuangan yang telah lama ditunggu-tunggu dari ratusan juta makhluk di dunia akan segera berakhir. Sebagian besar makhluk bawaan dan keberadaan tingkat dewa telah pergi. Mereka tidak percaya bahwa jalan ini bisa dilalui. Sekarang pasukan sihir mungkin mendekati alam doa dewa. Tidak ada penundaan lagi. Mereka harus kembali dan segera bernegosiasi untuk mencegah orang yang tidak bersalah terjebak dalam kekacauan perang ini. Shen Chen dan yang lainnya juga tidak menghentikan mereka, karena mereka tidak ingin membuang energi mereka pada orang-orang itu, meskipun orang-orang itu mungkin menjadi musuh mereka di masa depan, musuh semacam ini jelas bukan yang utama. Jika Anda masih bisa kembali, ketika Anda melihat ke belakang tiba-tiba, mungkin orang-orang berprestasi yang dulunya bersaing ratusan kali sudah berubah menjadi biasa-biasa saja, jalan semakin maju, dan mereka yang tidak bisa mengejar akan menjadi pemandangan orang lain. Tidak sulit bagi Shen Chen saat ini dan yang lainnya untuk membersihkan penghalang puing-puing Peritian Xuan dan Gu Jing menunjukkan kekuatan supernatural mereka, dan ketiga leluhur secara bertahap mulai pulih, seperti bambu yang patah. Setengah jam kemudian, jalan di depan telah berakhir, dan ada kegelapan tak terbatas sejauh mata memandang. Kegelapan semacam itu bukanlah ketiadaan, tetapi lebih seperti penghalang yang suram. Melihatnya, itu membuat orang putus asa, seolah-olah mereka telah sampai di ujung dunia, kembali ke sini. Jika Anda hanya ingin melintasi langit, Anda secara alami dapat melewati celah-celah besar di batas antara langit dan bumi dan ruang hampa. Selama Anda dapat menahan kesulitan di celah-celah itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi ke luar langit. Namun saat memasuki pesawat lain, situasinya tidak sesederhana itu, perlu menemukan koordinat yang tepat dan membuka lubang cacing di antara kedua pesawat. Ini jauh lebih sulit daripada melintasi celah di langit, sampai batas tertentu, perlu mematahkan belenggu ruang dan waktu. Alam ruang dan waktu selalu dianggap sebagai hal yang tidak dapat dicapai oleh semua makhluk hidup, bahkan jika Anda melangkah di jalan dewa, pemahaman Anda tentang ruang dan waktu hanya dangkal. Tapi sekarang, yang harus dilawan oleh jalan ini adalah tolakan dan belenggu yang mengerikan di antara dua pesawat. Dengan kesulitan ini, bahkan roh peri Chaos di zaman kuno harus bekerja sama. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Faktanya, tidak peduli dari sisi mana Anda melewati, hal utama yang perlu dipatahkan adalah belenggu ruang dan waktu dari pesawat saat ini. Pada prinsipnya, akan lebih sulit bagi orang-orang di Tanah Suci itu untuk datang, karena tingkat ketertiban semua hukum di Tanah Suci baik lebar maupun luasnya pesawat jauh lebih baik daripada Shen Chen dan dunianya. Tetapi juga harus diketahui bahwa karena tingginya tingkat alam surga, makhluk-makhluk yang berkembang biak di sana, kecepatan pertumbuhan, dan ruang untuk pertumbuhan jauh lebih unggul dari ratusan juta makhluk di dunia ini. Api suci dari reinkarnasi bawaan meluap dari sebidang Tanah Suci itu. Itu adalah esensi dari kekuatan sumber di Tanah Suci. Karena itu adalah kekuatan sumber, secara alami ada di mana-mana di sebidang Tanah Suci itu. Dari sini, itu juga bisa dibayangkan betapa mengerikannya tingkat keseluruhan dari Tanah Suci. Di ujung alam doa dewa, 9 lampu terang naik turun, seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan Shen Chen dan yang lainnya. Di tempat 9 lampu terang disusun, di belenggu alam abadi, garis besar seperti pintu masuk gua diuraikan. Ini adalah sudut pengambilan gambar yang dipilih oleh Zhou Shumingdeng untuk Shen Chen dan yang lainnya, jelas merupakan koordinat yang paling cocok. Pada zaman kuno, para raksasa itu pernah bertempur di sana. Meskipun jalannya rusak sekarang, hampir seperempat bagiannya telah disembuhkan, dan telah menjadi belenggu alam abadi lagi, tetapi karena berhasil, itu menunjukkan bahwa itu adalah lokasi yang benar. Sampai batas tertentu, ini mengurangi banyak kesulitan bagi Shen Chen dan yang lainnya. Setidaknya mereka tidak perlu susah payah menemukan koordinat pesawat. Gemuruh. Di kejauhan di belakang, di luar alam doa, awan iblis yang mengepul muncul, dan langit gelap, seperti perpanjangan dari ujung. Gelombang ajaib telah memasuki domain ke-8, apa yang seharusnya datang, akhirnya datang. Jalannya rusak, kita harus bertarung, ayo mulai sekarang.
Dalam lentera Kyushu yang cerah, suara keinginan berbisik, dan segera di pintu masuk alam doa, kuil-kuil kuno dan perubahan-perubahan, seperti bintang-bintang di seluruh langit, berbaris-berbaris. Istana Desolate. Para pahlawan tercengang. Tiba-tiba, semua istana terpencil yang mengambang di 9 alam memasuki alam doa dewa. Pemandangannya sungguh luar biasa. Tahukah Anda, itu adalah dojo yang ditinggalkan oleh orang-orang berprestasi di zaman kuno, dan masih ada warisan cemerlang di dalamnya. Bahkan dalam situasi ini, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Ledakan. Akhirnya, aula tandus pertama di barisan depan, Candle Dragon Dojo, turun lebih dulu, dan menabrak garis luar yang digariskan oleh Kyushu Bright Lantern pada belenggu abadi pesawat. Dojo pencetus zaman kuno hancur dalam sekejap, seperti pukulan dari kekuatan kuno, cahaya terang dan api, semuanya mengalir ke depan, tanpa membuang sedikit pun. Kekuatan perkasa kuno itu telah mencapai titik transendensi dan pengudusan dalam kendali mereka atas kekuasaan. Ledakan. Segera setelah itu, aula tandus runtuh, yang merupakan aula cabang Raja Surgawi Jiuling setelah hancur, 7 aula cabang lagi menabraknya seperti hujan meteor. Ledakan. Aula utama Raja Surgawi dari 9 roh mengikuti dari belakang, dan di saluran pesawat yang telah dibuka selangkah demi selangkah, cahaya yang indah meledak. Dikatakan sebagai bagian, tetapi sebenarnya tidak ada retakan besar di langit, dan sekarang mereka tidak bisa lagi terlalu khawatir, bahkan jika Shen Chen dan yang lainnya mendapatkan bantuan dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh Huang Gu, itu benar-benar mustahil. Buka lorong yang luas, hanya cukup untuk dilewati. Tentu saja, jika celah di pesawat terlalu sempit, itu berarti penuh dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Hukum pesawat memiliki pengaruh yang besar, dan ada kemungkinan penyembuhan kapan saja. Ini sudah jalan yang sulit. Bum bum bum. Banyak istana sepi kuno dan kuat muncul satu demi satu, tidak kurang dari 100 di antaranya, berbaris, menuju kehancuran terakhir, dan mekar sesaat hanya untuk menggali langkah sebelumnya di celah-celah di pesawat. Lentera terang Kyushu bersinar, tidak hanya sumbunya, tetapi bahkan badan lampu mulai terbakar, itu membakar dirinya sendiri, menopang retakan dan mencegahnya sembuh di bawah hukum pesawat. Ini juga merupakan lagu angsa terakhir dari Kyushu Bright Lantern, sejak saat itu, 9 alam akan menghilang di antara langit dan bumi, ruang dan waktu lorong akan runtuh, dan semuanya akan kembali ke titik semula. Peta prasejarah tidak lengkap, dan tugas penting ini hanya dapat dilakukan oleh Kyushu Bright Lantern. Leluhur, leluhur, istana-istana yang sunyi dengan latar belakang yang menakutkan menabrak retakan satu demi satu, menyebabkan para pahlawan berteriak, karena banyak dari mereka adalah dojo leluhur mereka. Setiap istana yang sunyi hanya memiliki satu pukulan, dan setelah satu pukulan, istana itu hancur, indah dan mempesona. Phoenix Emas, Harimau Putih Suci, Kuishui Xuanwu, Lihuo Suzaku, King Long, Ular Melonjak, Pixiu, dan ashram kuno dan kuat lainnya muncul satu demi satu. Bahkan jika ini bukan peri kekacauan, mereka juga nenek moyang generasi pertama. Yang pertama makhluk lahir. Selain itu, dojo bintang yang sedang naik daun seperti Zixia Tianzun, Jiuling Tianwang, dan Yun Xiao Taois di masa awal zaman kuno juga muncul satu demi satu. Di antara mereka yang paling mempesona adalah peninggalan 3 kaisar dan 5 kaisar. Namun, aula utama kaisar telah dihancurkan oleh tentara kaisar iblis dari iblis langit, dan hanya beberapa aula cabang yang terbang. Seperti panggung besar di zaman kuno, itu dilakukan dalam waktu sesingkat itu, dan keterkejutan di hati para pahlawan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno yang sunyi di dunia dengan penghancuran istana-istana yang sunyi ini. Sejak saat itu, hanya akan ada legenda mereka di dunia baru. Klik, klik, di celah-celah pesawat, setelah setiap aula yang sunyi hancur, akan terdengar suara seperti retakan di angkasa. Jalan ini sangat sulit, dan lampu-lampu indah itu hanya bisa mengguncang celah kecil. Jika kekuatan level ini dicurahkan ke dunia luar, itu akan cukup untuk menenggelamkan bumi dan menghancurkan warisan abadi. Belenggu bidang ruang dan waktu berada di luar imajinasi. Ini seperti belenggu semua makhluk dan segala sesuatu. Sekarang, yang perlu dilakukan Shen Chen dan yang lainnya adalah menerobos belenggu ini. Gemuruh. Seekor binatang aneh kuno yang diselimuti hukuman surga datang menunggangi lautan guntur, dan lebih dari selusin dojo beredar di sekitarnya, dengan tegas menyerbu ke dalam celah. Pada saat berikutnya, guntur ilahi melonjak, dan seluruh celah berubah menjadi lautan listrik ungu, dan kekuatan tak berujung mengalir ke depan di tengah kehancuran. Pukulan yang dikendalikan oleh Lei Jiebis dengan sisa-sisa menghancurkan bumi, membuka jarak yang jauh di celah itu. Jempol. Di langit, bayangan emas melangkah maju,
Postur agung Kaisar Fuxi muncul kembali. Dia meninju, dan dia sendiri sangat terjebak dalam pukulan itu. Semua metode kembali ke asalnya, seperti evolusi ekstrim kekuatan tempur abadi. Pukulan itu membuat darah Shen Chen mendidih, dan dia mendesah dengan emosi bahwa postur Kaisar yang mendominasi itu abadi. Di antara aula besar yang ditinggalkan, ada beberapa, dan sisa-sisa internal masih sangat kuat, sehingga munculnya kembali Taoisme kuno dan kuat. Aula yang ditinggalkan semuanya terkondensasi dalam sekejap, dan pukulan yang sangat menakutkan ditampilkan. Di beberapa aula yang sunyi, hanya ada jejak kemauan, yang tidak dapat digunakan untuk mengukur kekuatan-kekuatan kuno yang sunyi ini. Kebanyakan dari mereka terkejut dengan pemikiran kekuatan itu sebelum mereka pergi, dan beberapa ingin menunjukkan beberapa teka-teki bagi mereka yang telah diwarisi oleh generasi mendatang. Jadi di dojo, kekuatan pemikiran terukir, sementara beberapa tidak memiliki pemikiran semacam ini. Pada akhirnya, dojo raksasa super seperti Zulong, Su Feng, Chaos, dan Dark Kunpeng juga terbang satu demi satu, dan jatuh ke dalam retakan, dan kelainan mengerikan beredar di dunia doa untuk para dewa. Semua pahlawan menantikannya, dan pelepasan relik kuno dan kuat ini telah memberi mereka sedikit harapan. Klik, setelah istana sepi terakhir hancur, fluktuasi yang mengerikan di kedalaman retakan di pesawat sudah menjadi sedikit tumpul. Ini menunjukkan bahwa retakan telah dibuka untuk jarak yang jauh. Ayo kita jalan. Jeushu Mingdeng berhenti berbicara dan membiarkan Shen Chen dan kelompoknya masuk. Jalan di depan harus dibersihkan sendiri. Berjalan, Peri Tianxuan mengorbankan gerbang perunggu, membawa kerumunan, dan hendak terbang ke celah gelap di pesawat. Tunggu sebentar, aku juga ingin bergabung. Sebelum pergi, Long Nu terbang dengan selusin pelayan tua, dan akhirnya membuat pilihan untuk tidak tinggal di dunia ini. Gadis naga memiliki hati yang besar, dia tidak mau menerima segel semua makhluk, dan dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang iblis surgawi dan Yaochi. Dapat dibayangkan bahwa di dunia baru, kedua kekuatan ini harus memperoleh kekuasaan. Peri Tianxuan meliriknya, tetapi tidak menghentikannya, dan Shen Chen dan yang lainnya juga tidak berniat menolak. Terlepas dari apakah itu musuh atau teman di masa depan, setidaknya gadis naga memang kekuatan tempur yang baik saat ini, dia sudah menjadi jiwa yang sangat kuat. Selain itu, jiwa naga itu juga memiliki kekuatan tempur langsung yang sangat besar. Yang lebih penting adalah bahwa di tangan gadis naga, dia memegang artefak leluhur naga bola naga kristal. Dikatakan bahwa di antara semua roh peri yang kacau, naga leluhur adalah satu-satunya raksasa yang telah mengorbankan dua artefak leluhur, dan salah satunya tetap ada di dunia. Sementara itu, naga asli dari generasi selanjutnya menghilang dan diperintah oleh istana naga di laut dalam. Seperti Feng Yue, gadis naga memiliki beberapa keraguan sebelumnya, dan dia tidak bisa menggunakan bola naga terlalu banyak, tetapi sekarang dia telah menjadi dewa, dia tidak lagi terpengaruh oleh urutan 9 alam di celah pesawat, dan dapat menghidupkan kembali naga leluhur sebanyak mungkin. Leluhur memberikan kontribusi yang luar biasa. Gadis naga juga sepertinya tahu bahwa Shen Chen dan yang lainnya tidak akan menolaknya. Setelah jatuh, sudut mulutnya berkedut mata. Seperti apa yang kamu miliki, jangan khawatir. Pada titik ini, saya tidak punya hati untuk berkomplot melawanmu. Benarkah? Mengapa saya merasa bahwa Anda mengikuti untuk mencari garis keturunan ortodoks dari Zulong dan Thunder Tribulation Beast? Chen Chen tersenyum. Situasi di dunia telah berubah, dan semua perebutan kekuasaan di masa lalu telah berubah menjadi awan dan asap, dan pada dasarnya, mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terlepas dari masa depan. Shen Chen tidak menolak bergabungnya cewek ini. Ini adalah permintaan langsung dari istana ini, bukan perhitungan. Long Nu tersenyum ringan, dan tidak menyangkal ucapan Shen Chen. Dia melanjutkan, kecuali untuk serangkaian pemikiran, dia memang memiliki kecemburuan terhadap metode Zulong dan Thunder Tribulation Beast, yang sangat penting baginya. Selain itu, seperti yang dipikirkan Shen Chen, tidak perlu bertarung sengit satu sama lain di masa depan. Jika Anda ingin kembali di masa depan, berurusan dengan Kaisar dan Iblis jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun sendiri, membutuhkan persatuan. Tapi kamu nak, jangan mengejekku. Dalam hal trik, kamu tidak lebih buruk dariku. Kamu tidak hanya mengubah wajahmu untuk bersembunyi dari Feng Yue, tetapi kamu juga bergabung dengan aliansi orang lain sebagai seorang prajurit. Long Nu kemudian membalas dengan setengah tersenyum. Kata-kata ini tidak diragukan lagi membuka luka Feng Yue, si Feng dan yang lainnya, terutama mantan, yang diejek oleh pria kecil gendut itu sepanjang jalan, dan sekarang dia masih gatal karena marah, hanya mencari kesempatan untuk menggantung dan menekannya. Gerbang perunggu melayang, dan lapisan tirai tipis 9 warna jatuh, menutupi gerbang, membungkus semua orang di dalamnya, dan terbang ke kedalaman celah. Melihat ini,
Para pahlawan di belakang bergegas seperti segerombolan. Ah! Tetapi kelompok orang pertama yang masuk segera mendengar teriakan, dan mati di bawah kekuatan divisi yang mengerikan, dan beberapa dihancurkan oleh kekuatan penolakan pesawat. Darah berayun keluar dari pintu masuk, yang membuat banyak cultivator es merasa dingin. Retakan ini tidak lengkap, dan itu bukan jalur yang baik. Masih ada hukum pesawat yang mengerikan mengambang di dalamnya, dan angin kehancuran bersirkulasi. Sejauh ini makhluk hidup yang bersangkutan, itu hanya bencana. Banyak orang yang tersadar, meski jalan ini dibuka, bagi mereka masih ada sedikit harapan, jalannya sulit, dan penuh bahaya yang mengerikan. Banyak orang takut, kekuatan itu hampir tak tertahankan bagi mereka, tetapi ketika mereka menoleh dan melihat awan sihir yang mengepul mendekat terus-menerus, para elit dari semua ras ini menyadari dengan sedih bahwa mereka juga tidak punya jalan keluar. Jangan mengumpulkan terlalu banyak orang dan jaga jarak, sehingga ancaman yang kamu terima jauh lebih sedikit. Seseorang yang kuat berteriak, mengetahui beberapa misteri ruang dan waktu. Di saluran pesawat semacam ini, makhluk-makhluk itu seperti berjalan maju di padang pasir. Jika mereka berkumpul terlalu banyak, itu akan dengan mudah menyebabkan tolakan dan kehancuran yang lebih kuat. Zhu Qiang tertegun, dan kemudian dia tidak berani pergi berkelompok, tetapi pergi sendirian. Mereka tidak memiliki kepercayaan dari sekelompok orang itu, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan dan keberuntungan. Dengan cara ini, makhluk terus berjatuhan di celah, dan darah merembes ke ruang sempit. Di garis depan, kemajuan Shen Chen dan yang lainnya tidak mulus, ini bukan jalur lurus, tetapi retakan yang muncul setelah lapisan es pecah, tidak rata, dan beberapa tempat sangat sempit. Angin destruktif yang mengerikan, seperti bilah tajam, menebas sekeliling. Itu adalah aliran fragmen hukum yang mengerikan yang keluar dari celah di pesawat. Sekali terkena, bahkan makhluk setingkat dewa akan terluka atau bahkan jatuh. Selain itu, di beberapa tempat sempit, tekanan yang tak terlihat dan menakutkan juga sangat kuat, bahkan tirai tipis di sekitar gerbang perunggu dikompresi dan berubah bentuk. Dengan kompresi semacam itu, orang-orang di dalamnya juga mengalami tekanan yang tak terbayangkan, dan yang lebih lemah sudah mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang, yang menyeramkan. Shen Chen menarik Hanyan, dan memanggil Guqin dan Zhong Ling ke sisinya. Cahaya tubuh emasnya menyelimuti mereka. Shen Chen melawan kekuatan semacam ini yang sepertinya menghapus segalanya. Peri Tianxuan berdiri di sampingnya, bahkan jika dia harus menanggung kekuatan utama untuk membuka jalan, dia tidak mau pergi terlalu jauh, karena takut Shen Chen dan gadis-gadis itu akan membuat kesalahan. Cermin kuno digantung di atas kepala sekelompok orang, dan kabut yang kacau jatuh, membantu mereka berbagi tekanan. Beberapa patriark juga mencoba yang terbaik untuk melindungi anggota klan mereka. Semuanya memiliki wajah serius. Jalan benar yang benar-benar menakutkan akan segera dimulai. Celah di pesawat ini akan menjadi gerbang neraka mereka. Berapa banyak orang yang akan bertahan pada akhirnya? Tidak ada yang tahu. Ini baru permulaan, celah saat ini telah dibuka, dan ketika akan berakhir, Peri Tianxuan, cermin kuno, dan beberapa artefak leluhur yang hebat harus berkonsentrasi untuk membuka celah tersebut. Karena saya khawatir mereka benar-benar tidak melakukannya, memiliki banyak energi untuk melindungi semua orang. Panggilan. Tiba-tiba, sebuah ledakan yang tampak terkondensasi dari pecahan angkasa, seperti pedang tajam yang membuka langit, menembus tirai cahaya, dan lokasi jatuhnya, 3 sosok meledak di tempat dan tercekik menjadi kabut darah. Mata indah Peri Tianxuan menyipit, lubang yang rusak diperbaiki seketika, angin yang merusak ini, bahkan tirai tipis yang dipadatkan dengan kekuatan jalan abadi, dapat menembus, gerbang perunggu hanya dapat dihindari sebanyak mungkin sekarang, tetapi akan ada kesalahan pada akhirnya. Pada awalnya, beberapa orang jatuh, dan mereka adalah 3 orang kuat dari klan Oriole Malam di hadapan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak sempat berteriak, dan mereka musnah. Semua orang, termasuk Huang Xi, Huang Xuan Yan dan yang lainnya mengertakkan gigi dengan erat dan tidak mengatakan sepatah kata pun, ini adalah hasil yang telah ditakdirkan, dan itu baru permulaan. Di jarak berikutnya, ada beberapa angin perusak lagi, yang tiba-tiba mengembun dan menyapu celah-celah, beberapa di antaranya tidak mendarat di tempat di mana ada orang, tetapi langsung menembus gerbang perunggu, dan beberapa jatuh di tempat di mana ada orang dalam hal posisi, meskipun kekuatannya banyak dilemahkan oleh lapisan tirai cahaya itu masih membawa pembunuhan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, lusinan orang telah dirampok di gerbang perunggu, mata rekan mereka merah, tetapi mereka semua berusaha menahan diri dan tetap diam, mungkin, giliran mereka berikutnya. Bahkan beberapa patriark merasakan tekanan besar, jangkauan perlindungan mereka sangat terbatas, dan bahkan dalam jangkauan perlindungan, mereka mungkin tidak dapat menjamin keamanan klan.
Membuka. Peri Tianxuan mengangkat tangan kosongnya, dan gerbang perunggu direntangkan seperti mie, dan sebagian besar posisi berdiri semua orang tersebar. Ini dilakukan karena ketidakberdayaan. Meskipun mereka memiliki beberapa lapisan perlindungan, berdiri terlalu rapat juga sangat tidak menguntungkan. Sangat mudah untuk menyebabkan pembunuhan, dan begitu pembunuhan itu jatuh, sangat mudah untuk menyebabkan banyak orang mati, jatuh tiba-tiba. Aku memakai salah satu segel bintang hidupmu, jadi aku bisa merasakan krisis datang kepadaku sebanyak mungkin. Di gerbang perunggu ini, kamu bisa mencoba bergerak dan menghindarinya. Peri Tianxuan membuat tindakan balasan, dan mengeluarkan miniatur peta bintang satu persatu dengan jari-jarinya, terukir di alis semua orang, dan perpanjangan gerbang perunggu memberi lebih banyak ruang untuk aktivitas semua orang. Meskipun dia luar biasa mampu, tidak mungkin mencurahkan banyak energi untuk melindungi semua orang saat ini, lebih banyak kekuatan harus dicadangkan untuk menembus belenggu terakhir, jika tidak semuanya akan menjadi tidak berarti. Semua orang juga memahami kesulitan peri tak tertandingi ini, jadi setelah mendapatkan segel bintang nasib, mereka semua meluncurkan perlindungan diri. Dikatakan sebagai perlindungan diri, tetapi tindakan balasan yang jelas dari kebanyakan orang adalah dengan bergerak di atas gerbang perunggu yang telah diperpanjang, seperti kapal raksasa. Begitu mereka merasakan krisis, mereka akan segera memindahkan posisi mereka. Tekanan saat ini di antara pesawat, lapisan tirai tipis itu telah membawa sebagian besar orang. Ancaman nyata bagi semua orang datang dari kumpulan angin perusak yang muncul tanpa aturan dan tanpa peringatan. Fragmen ruang kecil yang dipadatkan bersama adalah kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh kebanyakan orang, bahkan beberapa orang yang telah melangkah ke tingkat dewa tidak dapat melihatnya beberapa kali, dan menghadapi angin yang sangat tebal dan merusak, mereka hanya bisa hindari itu. Setelah menanamkan Fate Star Seal di pikiran mereka, semua orang untuk sementara memperoleh beberapa kemampuan buku surgawi, dan dapat melihat lintasan angin yang merusak sedikit lebih awal. Tetapi ini juga merupakan tindakan menyelamatkan nyawa dengan menari di ujung pisau, bahkan jika itu adalah pencapaian Shen Chen dan Liu Hanyan dalam kitab suci surgawi. Ketika mereka merasakan bahaya sudah dekat, waktu untuk bereaksi sebenarnya cepat berlalu. Engah. Lambat laun, angin destruktif di sekitarnya menjadi semakin padat, dan semua orang bergerak untuk menghindarinya, tetapi masih ada beberapa orang yang mengambil langkah lebih lambat dan mati di tempat. Ah! Bagaimana? Mengapa begitu putus asa? Di belakang, jeritan sengsara terus terdengar dari retakan. Orang-orang kuat yang tidak punya pilihan selain mengikuti tampaknya berjalan melalui hujan anak panah. Setiap kali mereka maju dalam jarak tertentu, sejumlah besar orang akan jatuh, yang sangat tragis. Di antara mereka, penjahat Chun dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semuanya membuat pilihan lain. Mereka yang tinggal, pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat, sangat sedikit, dan mereka ditakdirkan untuk mati di jalan darah ini. Tapi tidak ada yang mengubah semua ini. Pada saat ini, Shen Chen dan yang lainnya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Para pelarian ini bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Akhirnya, gerbang perunggu yang terhuyung-huyung di depan akhirnya mencapai bagian retakan yang paling dalam. Pada saat ini, banyak lubang yang tertinggal di bagian kuno dan perubahan fasad, yang mengejutkan. Jangan menyimpannya, ambillah dengan segenap kekuatanmu, aku akan membimbing kekuatanmu. Tuangkan semuanya ke depan, dan tidak akan menggigit kita kembali. Saat mendekati jalan rusak lebih dari 100 kaki, Peri Tianxuan berkata dengan ringan, mereka yang tidak bisa melewatinya di masa depan hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Semua orang mengangguk berat, kelompok orang yang paling cakap semuanya melakukan yang terbaik dan tidak akan menyembunyikan apapun, sementara mereka yang lebih rendah, selain menghindari pembunuhan, juga harus terus mencurahkan kekuatan spiritual untuk membantu beberapa pemimpin klan leluhur resusitasi. Tidak ada kesempatan sama sekali, pada saat ini, bahkan Nyonya Naga telah mengeluarkan kartu trufnya yang menakutkan, dan jiwa naga ilahi yang telah menyatu dengan 8 jalur saling memantulkan di dalam tubuhnya, membuat auranya melambung ke tingkat yang sangat tinggi, tingkat menakutkan dalam sekejap. Di dalam vas, semua jiwa naga kuno dan jiwa naga abadi terbang keluar, seperti ratusan bayangan naga, berenang di sekitar tuan istana. 4 jiwa naga yang belum bergabung juga bersinar terang di tubuhnya di mata indah gadis naga itu. Sepertinya bahasa naga kuno telah diaktifkan, yaitu ingatan yang terukir di darahnya. Bola naga kristal, artefak leluhur istana naga, menyilaukan, dengan penampilan menakutkan dari 10.000 naga Chaozu, dan menabrak belenggu abadi di depannya. Sekarang jelas bukan waktunya untuk merahasiakan, jika lorong tidak bisa dibuka, nasib menunggunya, penguasa istana naga, mungkin tidak jauh lebih baik. Shen Fengcai, Beiming Excalibur, Jiu Litu, Li Huolu,
dan beberapa artefak yang diperas oleh Shen Chen sebelumnya, semuanya mulai dihidupkan kembali dan dilarikan ke kedalaman lorong, seperti palu langit, menggali belenggu pesawat. Bagian terdalam telah terendam oleh cahaya dan api, seolah-olah ada terik matahari yang menggantung di sana. Tabrakan tingkat kekuatan seperti itu dapat menghapus area kehidupan yang luas di gerbang perunggu dalam sekejap. Tapi untungnya, ada cahaya dan bayangan dari 9 surga, yang terkondensasi di depan, dan pada saat yang sama aura abadi meletus, itu juga mempengaruhi semua kekuatan dan condong ke depan. Cermin kuno tidak pernah bisa mengirimkan kekuatan ilahi yang mengerikan, pedang yang kacau itu dimiringkan seperti bunga pir di tengah hujan badai, dan gambar yang diperbaiki untuk memurnikan para dewa, di bawah desakan 5 elemennya, langsung mencapai sublimasi pamungkas, dan meledak menjadi senjata ajaib serangan terkuat, meledak ke kedalaman. Dalam pemandangan yang menakutkan, mata terbuka dapat melihat bahwa belenggu abadi itu seperti es padat, yang meleleh sedikit demi sedikit di bawah konsumsi kekuatan yang mengerikan, dan retakan serta lorong terus bergerak maju. Tapi itu juga karena fokusnya adalah membuka saluran pesawat, dan ketika mencapai kedalaman, angin destruktif yang berhembus di sekitarnya bahkan lebih padat saat ini. Kemajuan gerbang perunggu hampir mandek saat mencapai titik terdalam, dan hanya bisa mengikuti perpanjangan retakan dan bergerak maju perlahan. Orang-orang di atas mengalami pembunuhan yang mengerikan, seperti yang diperkirakan semula, ada ledakan berdarah di mana-mana, bahkan Shen Chen dan yang lainnya memiliki beberapa orang yang akan terkubur di jalan yang sulit ini selamanya. Ledakan. Luan hijau kecil melintas dengan cepat, menghindari seberkas angin yang merusak, tetapi ketika sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya, itu meledak di sana. Lokasi di mana ia mendarat, dan kemudian banyak perampokan pembunuhan jatuh. Ini sudah menjadi makhluk kelima dari klan Phoenix. Di depan, mata Feng Wu dingin dan dia tidak memperhatikannya. Pada saat ini, dia hanya bisa memaksa hatinya menjadi sekeras batu. Jika Anda ingin melindungi klan itu, pada akhirnya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa melindungi mereka, bahkan level terkuat mereka tidak dapat menahan pembunuhan dan malapetaka yang ditimbulkan oleh angin yang merusak. Satu-satunya kesempatan sekarang adalah mengertakkan gigi dan bersikeras untuk membuka bagian itu secepat mungkin, jika tidak semua orang akan jatuh ke sini. Adapun orang-orang klan, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri, apakah mereka bisa bertahan atau tidak, mereka harus berjuang. Orang-orang di Istana Kekaisaran juga menderita banyak korban, alasan mengapa ada orang yang terluka bukan karena orang-orang itu berkemampuan tinggi, tetapi karena mereka tidak terkonsentrasi di depan perampokan pembunuhan, tetapi kebetulan berada di dekatnya dan terkena dampaknya. Benturan seperti itu juga dahsyat, di mana pecahan pesawat terkena angin, bagian tubuh mana yang langsung hancur berkeping-keping. Saat ini, banyak orang hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, bahkan ada yang hanya memiliki kepala yang tersisa, menjaga jiwanya dan bersembunyi di mana-mana. Meskipun semua orang telah bersiap untuk pemandangan yang menyedihkan ini, mereka tetap tidak bisa menahan perasaan merinding, putus asa dan panik. Para sahabat di sekitar mereka mati satu persatu, tanpa ada ruang untuk berjuang, seperti pembantaian yang tak tertahankan. Banyak orang sudah memiliki mata merah, rambut acak-acakan, dan tampaknya ada kebencian mengerikan di dada mereka yang ingin mengaum. Mereka tidak benci pergi ke jalan buntu ini, mereka hanya membenci kekejaman surga, yang membuat ini jalan terlalu sulit. Jangan panggil aku, siapapun yang menyuruhku membunuh siapapun. Feng Yue Cisa, dia juga berlumuran darah, itu adalah darah orang lain, yang memicu kemarahan Suzaku ini tidak seperti sebelumnya, dia ingin bertarung, dia ingin berjuang untuk hidupnya dengan langit, dan dia tidak mau dimusnahkan di jalan putus asa ini. Meng Chanmo menunggu gadis-gadis itu, air mata mengalir di pipi mereka, diam-diam, banyak adegan tidak tahan untuk melihat langsung, banyak wajah yang dulunya akrab meledak di depan mata mereka. Shen Chen memandang semua ini dengan acuh tak acuh, dan merasa kasihan pada setiap orang yang jatuh di dalam hatinya, dia menaruh semua kebencian ini pada Huang Tian. Penggoda itu dan yang lainnya. Jika suatu hari dia kembali, Shen Chen akan mandi dengan darah iblis, mengarahkan pedangnya ke langit, dan menebas penguasa tinggi Xintiandi itu. Kakak Lixi, Meng Chanmo akhirnya menangis, dia melihat Lixi, seorang wanita dari kelompok etnis Li yang telah bersamanya selama ini, dimusnahkan oleh hembusan angin yang merusak, dan dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Feng Yue menggertakkan giginya di satu sisi. Lagi pula, dia tidak bisa menepati apa yang dia katakan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melakukan apapun pada gadis lembut ini. Kekuatan utama di depan, Feng Wu, Kun Hao, Ling Wang dan lainnya, telah menutup pikiran mereka, mata mereka penuh ketidakpedulian dan kedinginan, dan mata mereka tertuju ke depan. Mereka berhenti mendengarkan,
Karena takut mengguncang keinginan mereka di belakang mereka, tidak peduli Ming Hai, Feng Zhu atau Jiu Linggu, orang terus mati. Shen Chen mengulurkan telapak tangan emasnya, dengan lembut membelai wajah cantik Meng Chanmo, dan berkata dengan lembut pada saat ini, kami adalah dewa dan setan. Dewa dan setan kejam, dan kami hanya bisa penuh semangat juang, melemparkan kepala kami dan menumpahkan darah, dan hanya menunggu masa depan. Arahkan pedang ke langit biru, potong dunia bawah. Ketika gadis naga mendengar ini, cahaya di matanya rumit, tidak terlalu banyak orang yang datang dari istana naga kali ini, tapi itu pasti bukan keberuntungan. Makhluk di bawah komando istana naga berada di luar imajinasi orang biasa, setidaknya sepertiga dari daratan. Dia adalah ratu dari ratusan juta makhluk laut, tapi sekarang, begitu dia menutup matanya, dia tiba-tiba bisa merasa bahwa lautan luas telah berubah menjadi lautan darah, rakyatnya sudah tenggelam dalam darah. Gemuruh. Tiba-tiba, ada gerakan mengerikan dari belakang lorong pesawat. Pada saat ini, di pintu masuk lorong, gelombang sihir telah melonjak. Penyihir Ming Han menginjak puncak gelombang iblis, seperti ratu iblis wanita yang tak tertandingi, memimpin sejumlah besar iblis, selusin dewa iblis dan dua dewa iblis besar, duduk di kiri dan kanan, semuanya tampak acuh tak acuh seperti pengunjung dari neraka. Wow, di tangan dewa iblis Sadu, saber iblis surgawi dengan kejam mengayun ke bawah, dan memotong ke arah 9 lampu terang yang diatur di sekitar pintu masuk. Senjata Kaisar Iblis ini digunakan oleh Dewa Iblis ini untuk bermain dengannya sebelumnya, dengan setiap gerakan, gunung dan sungai dihancurkan, dan gunung-gunung itu seperti pasta kertas di bawah pedang iblis. Namun, pisau yang tampaknya membuka dunia, melewati Kyushu Bright Lantern, membombardir belenggu pesawat, dan memotong pedang yang mengerikan. Selokan pesawat ganas. Tidak ada gunanya, itu sudah bergabung dengan 9 alam, kecuali kamu menghancurkan 9 alam, 9 lampu tidak akan bergerak. Penyihir itu tersenyum santai. Pada titik ini, dia tidak berpikir orang-orang itu punya kesempatan. Salurannya belum dibuka, dan tidak ada cara untuk maju atau mundur, tapi bisa jadi kura-kura di dalam guci. Sadu, jika kamu sudah cukup bersenang-senang, bawalah pedang iblis surgawi. Dewa iblis bermata darah itu berkata dengan dingin. Ya, Dewa Iblis Sadu hanya bisa menyerahkan prajurit Kaisar Iblis, dan sekarang tidak jauh dari level Dewa Iblis besar, tetapi belum mencapai langkah itu, tetapi di depan sepasang saudara ini, masih perlu untuk menghormati. Dewa Iblis bermata darah mengambil pedang, dan di lengannya yang tebal, energi iblis mengalir seperti gelombang, saat berikutnya, pedang iblis dikorbankan olehnya, meledak ke celah pesawat. Biarkan aku mencoba ujung senjata peri itu. Dewa Iblis murid darah menyeringai dingin, mereka gagal menghentikan Shen Chen dan keduanya dalam gelombang iblis sebelumnya, itu karena tentara Kaisar Iblis tidak ada, tetapi sekarang, semuanya harus berakhir. Memanggil. Jauh di dalam lorong pesawat, Peri Tianxuan juga merasakan serangan Kaisar Iblis yang menakutkan, mengangkat tangan kosongnya, dan menyapu sepotong rantai peri dari surga ke-6. Ledakan. Dengan pukulan yang mengerikan itu, saluran pesawat bergetar, dan puluhan ribu elit dari puluhan ribu ras yang bercampur di tengah akhirnya berakhir dalam konfrontasi ini. Setelah beberapa tarikan napas, sungai menggelegak di saluran pesawat, seperti sungai bawah tanah yang bergelombang, dan yang mengalir adalah darah cerah dan daging cincang. Dua makhluk transenden bentrok, dan makhluk yang terperangkap di antara mereka, tidak peduli seberapa makmur mereka di klan, seperti semut. Mungkin sejak awal, jalan ini tidak disiapkan untuk mereka tidak punya keinginan, hanya mati-matian menunggu pembantaian. Pedang iblis surgawi dan rantai abadi surga ke-6 saling berhadapan di terowongan, dan mereka seimbang, gelombang demi gelombang meletus dengan akibat yang mengerikan, mengenai kedua ujungnya. Cermin kuno menunjukkan kekuatannya untuk memblokir dampak di ujung ini, tetapi di pintu masuk pesawat keluar, tampaknya gua langit meletus dengan api. Mendengus. Penyihir Ming Han sedikit tidak puas, dan melirik Dewa Iblis bermata darah, dan mengambil alih dominasi pedang iblis. Dalam sekejap, panggilan dari keluarga kerajaan iblis surgawi menyebabkan tentara Kaisar Iblis meletus dengan mengerikan, mengaduk awan iblis yang tak terbatas di celah itu. Persenjataan Kaisar Iblis, seperti artefak abadi, tidak perlu dihidupkan kembali. Berapa banyak kekuatan yang dapat digunakan tergantung pada seberapa baik orang yang bertanggung jawab mengendalikannya. Ini adalah konfrontasi pertama antara penyihir dan Peri Tianxuan. Rantai surgawi lainnya bergabung dalam pertempuran. Semakin banyak penyihir itu bertarung, semakin dia menjadi ketakutan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri peri ini telah disublimasikan, dan tampaknya telah melampaui yang asli. Di dunia, bukan klan Jinwu yang paling memahami kekuatan artefak abadi, tetapi iblis surgawi di zaman kuno,
klan abadi menggunakan artefak abadi untuk melawan mereka, memaksa iblis surgawi kembali dan lagi. Tidak sampai kemudian tugas yang dilakukan oleh artefak abadi menjadi semakin besar, dan mereka tidak lagi dapat digunakan dengan mudah, sehingga iblis surgawi menemukan kesempatan yang baik untuk meluncurkan serangan besar-besaran di dunia ini pada akhir tahun, zaman kuno. Tetapi pada saat itu, dunia tidak tahu bahwa dua artefak peri lagi telah lahir, yang mendorong klan iblis kembali pada saat terakhir, dan meruntuhkan jalan yang menghubungkan dunia iblis gelap ke langit dan bumi. Di mata para iblis, musuh terbesar mereka adalah Chaos Fiery dan Immortal Artifacts. Tuanku, aku akan menunggu perlawanan. Mengetahui bahwa 9 dewa abadi Qin berbeda sekarang, 2 dewa iblis besar dan lebih dari selusin dewa iblis juga melakukan gerakan mereka satu demi satu, memanggil kekuatan dunia iblis gelap untuk memberkati pedang iblis Dao. Di saluran pesawat, rantai abadi langit ke-8 dan ke-9 terbang sebagai tanggapan. Penyihir itu membawa lebih dari selusin dewa iblis dan 2 dewa iblis besar, dan bersama-sama mereka mengerahkan senjata kaisar iblis yang menakutkan, yang meletus dengan kekuatan iblis yang mengerikan di saluran pesawat. Senjata magis ini sendiri sangat menakutkan, jika tidak, itu tidak akan digunakan oleh iblis surgawi untuk melawan senjata peri, tetapi sekarang diberkati dengan kekuatan dewa iblis, itu bahkan lebih menakutkan hingga ekstrim. Di ujung lorong pesawat, peri Tianxuan sedikit bermartabat. Sebagai tanggapan, dia akhirnya menggunakan kekuatan 8 atau 9 langit. Artefak abadi 9 surga sekarang terbagi menjadi 2, dan sekarang setengah dari kekuatannya ada di sini, dan senjata ajaibnya juga tidak lengkap. Tingkat persaingan seperti ini tidak bisa dibedakan. Para penyihir dan yang lainnya yang menjaga pintu masuk lorong itu ketakutan, mereka secara alami tahu bahwa secara relatif, integritas pedang iblis surgawi lebih tinggi. Terlebih lagi, saber iblis surgawi sekarang diberkati dengan kekuatan yang diambil dari alam iblis kegelapan oleh lebih dari selusin dewa iblis dan 2 dewa iblis besar. Dengan tangan yang sangat terampil, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun di depan Qin abadi 9 surga, yang hanya menempati setengahnya. Kengerian artefak abadi ini benar-benar di luar imajinasi. Nyatanya, situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan, meskipun peri Tianxuan sedang bertarung dengan mereka saat ini. Dia masih memiliki kekuatan dan terus membuka jalan ke depan. Korban di gerbang perunggu secara bertahap meningkat. Di sini, perang tidak berarti bagi mereka. Mereka harus menerobos celah di pesawat ini secepat mungkin dan meninggalkan 9 alam. Antara Mohu dan Immortal Artifacts, ada lebih dari satu pertempuran di zaman kuno, dan pertempuran antara Heavenly Demon dan Immortal Clan selalu menjadi pengaruh penting. Menilai dari jumlah orang kuat, ras abadi lebih rendah dari iblis di hampir semua periode. Yang normal ada puluhan juta iblis, tetapi mereka telah sepenuhnya mendominasi dunia iblis gelap, mengendalikan kekuatan, potensi pertumbuhan, dan tingginya di sana, dan bahkan tidak kalah dengan makhluk di tanah suci yang legendaris. Adapun ras abadi, mereka hanyalah satu dari miliaran makhluk di dunia yang luas, dan meskipun dunia ini besar, tingkat kekuatannya jelas jauh dari sebanding dengan para dewa, dan makhluk ingin menjadi lebih kuat di sini, tentu saja tidak mudah. Situasi ini menjadi semakin jelas setelah akhir zaman kuno. Di zaman kuno, masih banyak roh peri yang kacau dan kekuatan besar yang membantu klan peri untuk menghadapi iblis bersama. Tetapi setelah kekuatan besar itu pergi, peri klan tidak hanya kehilangan pembantu, karena berbagai faktor seperti warisan darah, juga menurun. Tetapi dalam periode apapun, iblis surgawi tidak pernah benar-benar menempati dunia ini. Alasan utama untuk ini secara alami adalah keseimbangan yang dibawa oleh artefak peri. Setelah zaman kuno, meskipun senjata peri dapat digunakan kurang dari sekali, senjata peri selalu lebih unggul dalam pertempuran dengan Mohu. Senjata abadi dan Mohu lebih kuat dan lebih lemah. Faktanya, semua kaisar iblis surgawi tahu bahwa Mohu hampir merupakan puncak kekuasaan, tetapi senjata peri memiliki aura keabadian yang transenden. Meskipun mereka tahu bahwa wanita itu hanya memiliki setengah dari kekuatan senjata peri yang tersisa, penyihir dan yang lainnya tidak meremehkannya, mereka tahu kengerian senjata peri itu. Jadi, setelah pecahnya perang, mereka masih belum menang seperti yang diharapkan, dan senjata peri ini sangat berbeda dari 9 surga abadi Qin yang mereka hadapi di masa lalu. Kelanjutan dari 2 string tampaknya membuat artefak peri paling istimewa dalam sejarah klan peri ini semakin berbeda, seolah-olah benar-benar memadatkan 9 surga, dan bertarung dengan iblis. Cahaya di mata 2 dewa iblis besar tidak pasti. Apa yang dikatakan Tuan sebelumnya benar. Senjata peri ini terlalu luar biasa. Bahkan jika mereka berdua menyerang, sulit untuk menang tanpa pedang iblis. Paling banyak, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang ini harus tetap tinggal, atau mereka akan menjadi ancaman bagi iblis surgawiku di masa depan.
Dewa Iblis Murid Darah membuka mulutnya. Dari artefak peri ini, ia melihat jejak ancaman. Itu bahkan salah satu senjata sihir terkuat di dunia iblis gelap, tetapi lebih rendah dari piano peri ini. Jika orang-orang ini adalah dibiarkan pergi, di masa depan itu benar-benar akan menjadi bencana potensial. Lepaskan sebagian dari energi darah yang sebelumnya disimpan, pengorbanan darah ke pedang iblis surgawi. Penyihir Mingleng mengangguk dengan dingin, juga mengetahui kebenaran ini, bagian saat ini tidak lebar, terutama karena tabrakan antara dua makhluk tertinggi, dan sulit untuk memulai perang skala penuh. Oke, selusin Dewa Iblis mulai bertindak setelah mendengar kata-kata itu, dan darah di lengan tangan iblis besar itu mengalir deras seperti semburan gunung, tenggelam ke dalam lorong itu. Ini semua ditinggalkan oleh makhluk yang tersapu gelombang iblis sebelumnya dan tenggelam di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, darah yang mengalir di celah-celah di pesawat juga diserap oleh pedang iblis. Di permukaan pedang ajaib yang menakutkan ini, warna darah yang aneh segera muncul, dan dalam sekejap, lautan darah tampak muncul, dan kekuatan bertarung menjadi semakin menakutkan. Itu tidak hanya mengerahkan kekuatannya sendiri, tetapi juga memberkati kekuatan eksternal. Wajah Peri Tianxuan memadat, dia tidak punya pilihan selain mencurahkan lebih banyak energi untuk melawan senjata ajaib itu. Begitu cahaya bencana meletus dari tabrakan level-level ini, bahkan orang setingkat dewa pun tidak dapat menahannya. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Di akhir perjalanan pesawat ini, mereka berada di bawah tekanan dari tiga aspek. Mereka harus terus menggali ke depan, menghadapi iblis langit, dan pada saat yang sama menanggung kekuatan penghancur yang terus-menerus melonjak dari retakan angin. Seiring berjalannya waktu, korban semakin banyak, seluruh gerbang perunggu berdarah. Ketika mereka datang, ratusan orang berdiri di gerbang ini, tetapi sekarang lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka. Banyak orang yang masih hidup memiliki mata merah, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Tabrakan ekstrim terjadi di celah-celah pesawat, membuat bagian yang sudah genting ini semakin ganas. Hasil dari gerakan tersebut adalah membuat angin perusak di antara retakan menjadi lebih padat dan mengamuk. Mereka sepertinya tidak tahan dengan konsumsi seperti ini, orang-orang terus mati, bahkan Feng Wu, Kun Hao dan yang lainnya merasa sedih. Eksistensi terkuat di antara mereka ditahan oleh penyihir dan memimpin kerumunan, dan jatuh ke jalan buntu, kecepatan membuka jalan tiba-tiba melambat, itu akan menjadi semakin putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, di pintu masuk Prayer Realm, sebuah bayangan raksasa melayang. Ternyata itu adalah sebuah pulau, begitu besar hingga melayang ke pintu masuk alam doa, menimbulkan bayangan besar di atas daratan. Setelah pulau itu mendarat, cahaya ilahi yang melamun tiba-tiba meledak, dan sosok-sosok yang melamun, seperti ribuan tentara dan kuda, bergegas keluar dari cahaya dan api, dan bergegas menuju kerumunan iblis di ujung dunia doa. Adegan ini membuat orang pusing, seolah-olah ratusan juta makhluk hidup memberontak pada saat yang sama, seluruh alam doa dewa langsung diliputi oleh sosok-sosok melamun ini, seperti gelombang mimpi tanpa jalan buntu, berkerumun ke alam doa dewa. Pada saat yang sama, di danau yang indah di kedalaman pulau besar itu, di pulau kecil yang terisolasi itu, sebatang pohon tua yang menjulang lurus ke langit, mengembunkan kumpulan cahaya, seperti buah yang terlalu matang, jatuh dari pohon ketika mereka mendarat, mereka juga setan yang melayang menuju ujung dunia doa. Pohon dunia kakek dan Neverland ada di sini. Di bagian terdalam dari celah di pesawat, menglong kecil yang bersembunyi di pelukan Meng Chan Mot sangat gembira, seolah-olah dia telah bertemu kerabatnya, dia melompat kegirangan. Gadis muda Kyongki juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dia tidak menyalakan api dewa sebelumnya, tetapi dia juga membaptis banyak api dewa bawaan. Sekarang dia secara alami tahu siapa yang bergerak. Tetapi di alam doa dewa, menghadapi gelombang mimpi yang menakutkan dan gugusan cahaya yang melayang dengan kecepatan tinggi, semua iblis terkejut. Dalam sekejap, sejumlah besar iblis diliputi oleh cahaya dan bayangan gelombang, mimpi dan tercabik-cabik. Bola cahaya yang melayang masuk sama menakutkannya, dan mereka terbelah seperti biji dandelion, terbang ke seluruh langit, dan setelah jatuh, mereka mendarat di kulit iblis, tempat mereka berakar dan bertunas. Setan surgawi menumbuhkan pohon muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan jatuh seolah-olah telah dikeringkan. Beberapa iblis yang kuat mencoba yang terbaik untuk menghapus benih mimpi yang tiba-tiba berakar dan tumbuh di tubuh mereka, tetapi lebih dari satu benih menempel di permukaan kulit, dan mereka diperas hingga kering dalam sekejap. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah benih yang jatuh pada iblis yang kuat dan jenderal tumbuh dengan kuat, mereka akan membentuk kelompok cahaya satu per satu dan membelah menjadi benih baru. Adegan menyeramkan itu seperti sebatang rumput liar yang tumbuh liar di suatu tempat, di luar kendali, bahkan lebih menakutkan dari itu.
Ini adalah kekuatan hidup, tetapi dalam sekejap mata, itu berubah menjadi mimpi buruk kematian pohon tua, seperti mimpi hidup dan mati, mengaburkan batas. Halaman belakang terbakar, dan penyihir serta sekelompok dewa iblis terkejut, eksistensi yang sangat menakutkan turun, dan mereka menyerang mereka dari belakang dengan cara yang menakutkan. Satu pulau, satu pohon. Kedua dewa iblis besar ketakutan, bagaimana mungkin, Kazuki di pulau ini bahkan merasakan jantung berdebar bahkan dengan saudara mereka. Ini jelas merupakan eksistensi di luar tingkat dewa setan besar, dan lahir di 9 alam. Sejumlah besar iblis terbunuh dalam cahaya dan bayangan yang melamun dan benih yang melamun, dan tidak ada cara untuk mundur, seolah-olah oasis ditelan oleh gurun, dan tidak ada cara untuk menghentikan kemajuan semua ini. Bahkan tubuh iblis dari pendukung dewa iblis, selalu ada benih yang berakar dan bertunas. Anakan kecil yang tumbuh tiba-tiba bahkan dapat menyerap esensi dari keberadaan tingkat dewa. Tapi kejelasan yang menjengkelkan ini, mereka seperti binatang yang tidak punya tempat untuk bersembunyi di tengah badai es, dan jika berlangsung lama, mereka akhirnya akan musnah sedikit demi sedikit. Sebuah pulau, pohon, meluncurkan serangan berkelompok, tetapi bahkan dua dewa iblis besar harus mengambil tindakan untuk menghentikan benih impian penyihir itu. Tampaknya benih kecil, tetapi dapat menyedot esensi jenderal iblis tingkat dewa. Kuncinya adalah ada ribuan hal seperti itu, dan ada aliran tanpa akhir. Bahkan dua dewa iblis besar memiliki firasat. Jika mereka tetap di dalamnya sepanjang waktu, mereka juga akan dikonsumsi. Dan gelombang cahaya dan bayangan yang melamun yang terus meluas dan menyerang tampaknya memiliki kekuatan untuk mengikis semua hal, yang membuat para dewa dan jenderal iblis ini merasa tidak nyaman. Sungguh hasil yang mengerikan. Tepat ketika mereka mengepung kelompok Senchen, kedatangan sebuah pulau dan sebatang pohon tiba-tiba membuat bagian belakang menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Jauh di dalam celah pesawat, dengan bantuan buku surgawi, Senchen merasakan gerakan di luar, dan hatinya sangat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Feng Wu dan yang lainnya, mereka semua tahu bahwa pulau itu sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sebuah pulau, setelah tumbuhnya kemauan, bisa begitu menakutkan. Ini merusak akal sehat makhluk hidup, dan pohon tua, dengan benih beterbangan di langit, tampak tidak mencolok, tetapi membuat orang merasa takut, bahkan dewa setan besar harus menghadapinya dengan serius, dan sepertinya jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pohon dunia kakek, dan dewa pulau benar-benar luar biasa. Qiongqi, seorang gadis dengan rok hijau, menatap matanya. Meskipun dia orang luar, dia masih bayi ketika dia jatuh ke Neverland. Mereka semua tumbuh di pulau ini. Itu adalah pulau yang memberinya lingkungan tempat dia dilahirkan, dan pohon tua yang membesarkannya meskipun watak gadis itu sangat alami dan semuanya tenang dan damai. Pada saat ini, masih seperti bertemu dua tetua yang sayang padanya ada bintang kecil di matanya. Kamu harus berjalan sendiri, Xiaolong, kamu bisa membantu dirimu sendiri atau membantu mereka. Di luar alam doa dewa, pohon dunia tua berbicara dengan suara merdu, mengingatkan Menglong kecil. Tapi belenggu itu terlalu kuat. Aku tidak bisa bergerak. Little Menglong mengangkat kepalanya dalam pelukan Meng Chan Mo dalam kebingungan, bingung harus berbuat apa. Memanggil. Tiba-tiba, benih berwarna-warni jatuh dari pohon dunia lama, berubah menjadi aliran cahaya, terbang di atas pasukan sihir, dan tenggelam ke saluran pesawat. Setelah beberapa saat, benih berwarna-warni melayang di depan ngengat Meng Chan, dan tenggelam ke dalam tubuh gemuk Menglong kecil. Itu tidak berakar dan berkecambah, tetapi ada sinar cahaya seperti cahaya ingatan, menyemprot ke tubuh halus Xiaolong, sepasang tanduk naga menonjol dari kepalanya, dan di sayap berwarna-warni itu, sebenarnya ada kristal perubahan, jernih. Sepertinya aku mengingat sesuatu, tapi aku tidak bisa mengingat dengan jelas. Xiao Menglong sedikit bingung, berbisik seperti anak kecil. Tidak masalah jika kamu tidak mengingatnya dengan jelas, kamu akan mengingatnya perlahan di masa depan. Biarkan peri wanita itu melawan dan menggunakan ingatanmu yang terbatas untuk mencapai celah, dan Dewa Pulau dan aku akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Anda. Suara pohon dunia lama sangat baik, membuat Menglong kecil dan gadis Qiongqi merasa seperti angin musim semi. Kamu pencuri, bersiaplah untuk mengerahkan kekuatanmu. Aku mendengar dari dewa hantu tua di pulau itu bahwa kamu sangat kuat di masa lalu, kata gadis Qiongqi sambil tersenyum, mengulurkan tangannya dan meremas tubuh gemuk Xiaolong. Sungguh, kenapa aku tidak tahu? Little Menglong sedikit pemalu, tetapi dengan gemetar, dia bangkit dari pelukan Meng Chan Mo, dan terbang dengan goyah. Xiaolong, kamu harus berhati-hati. Meng Chan Mo sangat khawatir, matanya yang besar penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan.
Mereka juga mendengar merdu dan perubahan hidup barusan pohon dunia lama benar-benar membiarkan naga kecil yang lucu itu menyerang belenggu pesawat, yang terlalu menakutkan. Benda itu, bahkan artefak peri dan banyak artefak leluhur yang dihidupkan kembali, hanya dapat terkikis sedikit, gadis Meng Chan Mot khawatir itu akan merusak senyumnya. Dan di pintu masuk ke alam doa dewa, pohon dunia lama dan pulau itu diam-diam menggunakan cara yang mengerikan. Benih-benih yang berterbangan di langit tiba-tiba meledakkan badai yang dahsyat, dan setan serta jenderal yang terperangkap dalam badai segera ditanamkan benih dalam jumlah besar, seperti sebidang tanah hutan hujan tropis basah di pertengahan musim panas, yang tumbuh dengan gila-gilaan. Momentum itu berubah menjadi kekuatan membunuh yang mengerikan, dan bahkan iblis surgawi pun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Gemuruh. Pada saat yang sama, dalam gelombang mimpi, gunung es mimpi, seperti monster besar yang mengapung di arus laut, menyerbu hamparan luas. Gelombang iblis yang awalnya menakutkan sedang terkikis dengan cepat, dan iblis serta jenderal yang tertelan di dalamnya semuanya musnah. Apa? Kedua dewa iblis besar itu terkejut, awalnya mereka berpikir bahwa mereka harus dapat bersaing dengan pulau itu, tetapi gelombang iblis yang dipimpin oleh mereka tidak dapat menahan dampak dari gelombang mimpi itu. Tuanku, kedua hal lama itu aneh, dan level mereka melampaui kita. Jika kamu tidak bertarung dengan pedang iblis, aku khawatir sulit untuk ditandingi. Dewa Iblis Bulu mengatakan bahwa bahkan dua dewa iblis besar bersikap dingin dan diam tentang hal ini, karena itu adalah fakta bahwa kedua hal lama itu memang lebih kuat dari dua saudara laki-laki mereka, bukan oleh satu bintang, dan hanya pedang iblis surgawi yang bisa bertarung melawan mereka. Huff, penyihir Ming Leng marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini, tetapi ini jelas merupakan tipuan untuk mengalihkan harimau dari gunung. Tetapi bahkan jika itu adalah tipuan, mereka tidak punya pilihan lain. Kedua hal lama itu terlalu aneh, jika dibiarkan terbakar di halaman belakang, mereka akan segera terpengaruh. Penyihir itu mengertakkan gigi peraknya, mencabut pedang iblis surgawi, dan berbalik menghadap Pulau Kazuki itu. Penggal kedua benda tua ini dulu, lalu urus anak itu dan yang lainnya. Dia memiliki niat membunuh. Dan di kedalaman celah di pesawat, Jiu Tian Xianqin, yang tiba-tiba kehilangan lawannya, terbang mundur dengan cepat, dan Tian Xuan tidak melawan. Masih ada sekelompok dewa iblis yang berjaga-jaga saat ini, dan dalam situasi ini, tidak ada lagi energi yang terbuang percuma, dunia hanya melihat kengerian senjata peri, tetapi hanya dia yang tahu bahwa kekuatan senjata peri tidak tanpa sedikit konsumsi. Konsumsi semacam itu menghabiskan kekuatan pikirannya. Meskipun benda ini dapat terus dipulihkan, setelah perang, akan ada kekurangan dan kelemahan dalam waktu singkat. Jika mereka tidak dapat membuka saluran sekarang, bahkan jika mereka membunuh orang-orang surgawi itu setan, itu akan membuang-buang waktu lapangan menjadi kosong. Aku ingat kakek dewa hantu tua pernah berkata bahwa Taoisme dan tatanan dewa pulau dan Tiansu tua tidak lengkap, dan mereka tidak bisa bertarung terlalu lama di luar ruang dan waktu mimpi. Gadis Qiongqi mengingatkan dalam sebuah suara rendah, menyuruhnya untuk tidak ceroboh. Shen Chen dan yang lainnya merasa kagum, dan akhirnya mengerti apa yang dikatakan pohon dunia lama memang ada peluang, yang harus digenggam dengan kuat. Xiaolong, hati-hati. Mata indah peri Tian Xuan berbinar, dan dengan jentikan tangan batu gioknya, cahaya dan bayangan 9 surga langsung melekat pada tubuh Menglong kecil. Wow, sungguh kekuatan yang menakutkan, aku merasa seperti akan menjadi raksasa. Xiaolong menatap dengan mata terbelalak. Wow, dalam kecemerlangan yang mempesona, naga kecil yang lucu yang awalnya lebih dari 1 kaki panjangnya tiba-tiba meledak menjadi naga raksasa dalam sekejap. Seperti naga kuno yang kacau yang lahir, dengan keagungan yang luar biasa. Xiaolong sangat mendominasi. Meng Chan mau pusing heboh, ternyata si kecil ini bisa tumbuh dewasa. Setelah menjadi lebih besar, naga kecil itu sepertinya mengingat lebih banyak hal, membawa cahaya dan bayangan 9 surga, dan bergegas ke kedalaman pesawat. Ledakan. Dengan pukulan yang mengerikan itu, cahaya dan bayangan 9 surga tiba-tiba berubah sangat buruk, seperti palu berat Haotian yang menghantam es padat di danau, dan belenggu pesawat yang sangat stabil hancur berkeping-keping. Naga kecil dewasa itu terpental ke belakang, berputar-putar dalam keadaan linglung, membuat semua orang khawatir, dan mata besar gadis Meng Chan mau penuh kabut, khawatir sesuatu terjadi pada naga kecil itu. Sangat pusing. Akibatnya, setelah Xiaolong menstabilkan sosoknya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini dengan suara kekanak-kanakan. Ini membuat semua orang tercengang. Itu tidak diserang oleh hukum pesawat, seolah-olah baru saja ditabrak. Meskipun terlihat menyakitkan, itu tidak pernah diserang oleh kekuatan penghancur yang mengerikan.
Anda harus tahu bahwa bahkan dojo kuno dan kuat itu benar-benar dimusnahkan dalam satu pukulan sebelumnya, selain meledakkan kekuatan mereka sendiri, mereka juga dilebur oleh hukum pesawat. Hal itu dianggap sebagai keberadaan yang tidak dapat disentuh dan disentuh oleh makhluk hidup secara langsung. Datang lagi. Tepat ketika semua orang pusing, Menglong kecil memutar tubuhnya dan menabraknya dari satu ujung, kali ini bahkan sayapnya berubah menjadi kilau seperti kaca berlapis. Ledakan. Dampaknya lebih keras, dan belenggu pesawat yang telah patah semakin melebar. Selanjutnya, Menglong kecil bekerja sangat keras dan memukulnya berulang kali, meskipun dia pusing setiap kali memukulnya, dan semua orang berkeringat dingin karenanya, setiap saat, dia tidak terluka, tetapi merasa sangat sakit. Xiaolong, apakah kamu baik-baik saja meski begitu? Meng Chanmo dan yang lainnya masih sangat khawatir, kekuatan pesawat itu, meski sedikit saja, sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Padahal, meski si kecil baik-baik saja, tapi sepertinya sangat melelahkan dan menyakitkan untuk melakukannya, setelah beberapa kali, saya sedikit gemetar, seolah-olah saya sedang mabuk. Klik, dalam gelombang tabrakan lainnya, kecelakaan mengerikan akhirnya muncul. Di alur besar belenggu pesawat, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul. Retakan itu menyebar ke tingkat yang sangat dalam, dan ada gumpalan cahaya menyilaukan yang keluar dari yang lain, akhir. Ini bahkan Peri Tianxuan tidak bisa tenang, itu seperti palu berat yang menghantam permukaan es, hanya ada lubang di permukaannya, tetapi bagian dalamnya juga hancur. Ini tidak terbayangkan, bahkan jika itu adalah kekuatan abadi dari Qin abadi 9 surga, ketika itu mengenai belenggu pesawat, itu hanya bisa seperti menggali gunung untuk memahat batu, dan itu hanya dapat menghancurkan tempat di mana itu berada, sedang berkembang, dan tidak dapat menyerang interior. Itu bukan hal yang nyata, tetapi belenggu hukum kekosongan pesawat, tidak terlihat, seperti membuka saluran antara pikiran dua orang, yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Tapi di depan naga kecil ini, belenggu pesawat yang menakutkan, tidak hanya tidak menggigitnya kembali, itu seperti palu berat yang menghantam es, retak dari luar ke dalam dibandingkan dengan lubang besar di luar, itu satu langsung meluas ke dalam retakan di ujung lainnya tidak bisa dimengerti. Ah, retak, retak. Little Menglong sangat gembira saat melihatnya. Meskipun tubuhnya menjadi lebih besar, dia masih menari dengan gembira seperti anak kecil. Benar saja, ini adalah ranah ruang dan waktu. Gujing terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengeluarkan suara, hampir membatu orang-orang di gerbang perunggu. Bisakah domain ruang dan waktu benar-benar dikendalikan bahkan Peri Tianxuan pun terpesona. Sejak zaman kuno, ruang dan waktu telah dianggap sebagai salah satu hal yang paling ilusi. Ini berbeda dari kekuatan murni ruang. Kekuatan ruang lebih atau kurang, dan makhluk yang kuat dapat menyentuh beberapa, seperti naga kuno Taixu, burung biru Taixu, Del. Terutama di jalur ini, pencapaiannya sangat mengesankan. Tetapi ruang dan waktu adalah domain lain, persimpangan ruang dan waktu adalah dorongan maju langit dan bumi, dan itu juga merupakan hal yang paling abadi di alam semesta. Bahkan jika dia melompat keluar dari pesawat dan melakukan perjalanan di langit, dia masih berada dalam ruang dan waktu, mungkin jalan peri yang terlepas hanya melompat keluar dari bentuk Tao, dan juga dalam ruang dan waktu. Ini sepertinya sesuatu yang di luar jangkauan, tetapi pada saat ini, Gujing benar-benar mengatakan bahwa Menglong kecil menggunakan domain ruang dan waktu. Tidak heran itu bisa langsung menyerang akar hukum pesawat. Peri Tianxuan mengangguk. Yah, aku tidak bisa memukulnya. Pada saat ini, naga kecil yang gemuk itu akhirnya menjadi sedikit pusing setelah menabraknya beberapa kali, seperti burung yang akan jatuh dari langit, menyusut dengan goyah, dan merangkak ke pelukan Meng Chanmo, terlihat sangat lemah. Xiaolong, kamu telah mencoba yang terbaik. Meng Chanmo merasa tertekan, dan mengangkat tangannya untuk membelai tubuh gemuk Xiao Menglong. Hukum sumbernya juga kurang, tidur dan lupa lagi dan lagi, seperti daun di ruang dan waktu yang luas yang tidak pernah menemukan ujungnya. Saya harap ia akan menemukan cara untuk melengkapi dirinya sendiri setelah pergi ke sini. Pohon dunia mentransmisikan suara untuk semua orang, menyiratkan bahwa itu dan Dewa Pulau tidak dapat membantu si kecil lagi, dan itu harus menempuh jalannya sendiri. Peri Tianxuan dan yang lainnya mengangguk, lalu melihat retakan yang membesar, merasa sangat tidak nyaman. Selain mengagumi penampilan Xiaolong, situasi saat ini juga campur aduk. Celahnya cukup untuk menampung dua orang. Berjalan di belenggu, menghadapi angin yang merusak, tidak ada ruang untuk menghindar. Mungkin, jika Anda memaksakannya, seluruh pasukan akan tenggelam di dalam, karena celah sempit seperti itu kemungkinan besar akan sembuh di tengah. Dalam hal ini, bahkan Peri Tianxuan yang memiliki tubuh Qin abadi 9 surga, mungkin tidak mampu menanggungnya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan,
pulau di luar dan pohon dunia lama mengingatkan mereka bahwa mereka kehabisan waktu dan harus mundur dari pertempuran. Berbaris dalam barisan dan ikuti saya dengan jarak 3 kaki dari satu sama lain. Kecepatannya harus cepat. Jika Anda tetap di dalam, tahun depan hari ini, mereka yang selamat akan menuangkan beberapa gelas anggur pengorbanan lagi. Peri Tianxuan berkata dengan lembut, kali ini, bahkan dia tidak tahu, hanya ada segelintir orang yang bisa dia lindungi saat menghadapi bahaya di dalam. Kebanyakan orang bergantung pada keberuntungan mereka, dan kemampuan mereka tidak berarti banyak, karena di celah sempit, bahkan tingkat dewa tidak dapat menahan kekuatan, juga seperti ini. Semua orang terdiam, lalu menganggukkan kepala dengan berat, mereka telah sampai pada titik ini dan tidak menyesal dalam hidup ini. Jika tidak ada kesempatan untuk hidup, mereka akan terkubur di lorong pesawat abadi. Peri Tianxuan berhenti bersuara, seperti biasa, memegang Shen Chen dengan tangan kirinya dan Liu Hanyan dengan tangan kanannya, dan berjalan perlahan ke depan. Gu Qin, Zhong Ling, dan Meng Chanmo juga dipanggil oleh Shen Chen, dan mereka dekat dengan punggungnya. Peri Tianxuan tidak keberatan dengan ini, tidak peduli apa yang dilakukan Shen Chen, dia akan setuju. Yang lain berbaris di gerbang perunggu. Nyatanya, tidak banyak perbedaan antara bagian depan dan belakang. Di celah sempit itu, rintangan apapun harus dilewati oleh semua orang, dan orang yang berjalan di depan berada di bawah tekanan yang lebih besar, perlu memandu jalan, tetapi juga mencoba menarik tim, membuka kecepatan paling ekstrim di celah. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada gerakan di celah saat ini, tetapi nyatanya, begitu benda asing masuk, gelombang yang mengerikan akan dimulai. Berjalan. Dengan teriakan rendah, Peri Tianxuan merentangkan gerbang perunggu lagi, dan seperti naga, dia menabrak celah sempit. Zes. Begitu dia masuk, sepertinya ada sesuatu yang hancur dan berfluktuasi di sekelilingnya, dan turbulensi yang mengerikan hampir melewati tubuhnya. Engah-engah. Gerbang perunggu, yang panjangnya mencapai ratusan kaki, tidak sepenuhnya terendam, dan lebih dari selusin orang yang menginjaknya meledak, karena kebetulan ada celah yang mengerikan di tempat yang lewat, mengeluarkan angin yang merusak. Semua orang di depan tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tidak menoleh. Mereka mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatan mereka. Semua kemampuan mereka terfokus pada terbang lewat. Dalam celah ini, bahkan jika mereka hanya tinggal beberapa napas lagi, mereka akan menderita banyak korban. Bang-bang. Segera, bahkan ujung gerbang perunggu meledak selangkah demi selangkah, seolah-olah jembatan es hancur. Seolah-olah berjalan melalui terowongan ruang dan waktu, tidak ada mimpi, hanya darah yang menyedihkan, dan tidak mungkin mengetahui berapa banyak orang yang meninggal dalam sekejap. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang mengerikan tiba-tiba meletus dari belakang. Penyihir dan yang lainnya melepaskan tangan mereka dan mendesak pedang iblis untuk mengejar dan membunuh. Peri Tianxuan hanya bisa melawan, tetapi tabrakan yang mengerikan membuat terowongan sempit itu semakin runtuh. Itu benar-benar berhasil. Di alam doa dewa, dua dewa iblis besar tidak percaya itu benar. Tapi itu jalan buntu, biarkan pemiliknya mengirim mereka ke jalan buntu. Penyihir itu mencibir, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan saber iblis surgawi lagi, tetapi itu bukan untuk bersaing dengan Jiu Tian Xianqin, tetapi untuk membombardir penghalang pesawat di lorong itu. Ledakan. Dalam benturan yang mengerikan, retakan tersempit hampir runtuh, dan ada tanda-tanda penyembuhan setelahnya. Wajah orang-orang yang masih hidup di gerbang perunggu pucat, apakah mereka benar-benar tidak punya kesempatan? Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Suara tenang datang, dan lentera Kyushu benar-benar menyala terang, meleleh sedikit demi sedikit, seperti andalan, menopang dengan susah payah, menghalangi momentum retakan dari penyembuhan. Huff, apakah kamu ingin menghentikan orang yang ingin aku bunuh? Penyihir mendengus dingin, memanggil dewa iblis dan iblis untuk mengorbankan kekuatan mereka, dan mendesak pedang iblis untuk terus membombardir bagian itu. Di depan, Shen Chen dan yang lainnya akhirnya melihat cahaya baru, dan sebuah pintu masuk muncul. Tetapi pada saat ini, lentera terang Kyushu benar-benar meleleh dan berubah menjadi kehampaan, dan seluruh retakan menyatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Rotasi 9 hari. Peri Tianxuan berteriak dengan tajam, dan awan keberuntungan 9 warna muncul di bawah kaki semua orang, seolah-olah ada rahasia dan makna mendalam yang beredar, menembus jarak ruang. Dia menarik fondasi daunnya dan secara paksa meluncurkan gelombang berkah ini, kesuksesan atau kegagalan bergantung sepenuhnya pada ini. Memanggil. Dalam cahaya berkabut yang menyilaukan, bagian depan gerbang perunggu keluar dari lorong terlebih dahulu, seolah-olah turun ke tanah dewa abadi. Ledakan. Namun, pada saat ini, kecelakaan mengerikan terjadi. Penyihir di ujung sana melepaskan pukulan kuat.
Mulai dari belakang, retakan itu runtuh dan sembuh sedikit demi sedikit. Setelah kehilangan dukungan dari Kyushu Bright Lantern, saluran pesawat itu runtuh dan sembuh dengan kecepatan di luar imajinasi, dan itu meluas ke celah dalam sekejap gerbang perunggu di bagian belakang, seperti ekor ular yang ditelan oleh binatang raksasa, dimakamkan di tengah bidang hukum pesawat. Makhluk yang menginjak posisi itu, tidak peduli siapa mereka, semuanya mati di tengah jeritan. Jangan melihat ke belakang. Shen Chen dan yang lainnya yang sudah bergegas keluar tidak bisa tenang. Shen Chen memeluk Liu Hanyan dan menyuruhnya untuk tidak melihat kembali darah di celah itu. Pada akhirnya, hanya bagian depan kecil dari gerbang perunggu yang keluar pada saat terakhir, sedangkan bagian besar di belakangnya terkubur di dalam dirimu selamanya. Dengan ditutupnya saluran pesawat, pintu keluar juga menghilang, dan tidak ada lagi yang kosong. Orang-orang yang selamat dari malapetaka berdiri di udara, dan tidak ada keberuntungan di hati mereka, banyak orang tidak bisa menahan tangis. Melihat sekeliling, itu menjadi sedikit sepi, setidaknya ada 4 hingga 500 orang berkumpul dari semua lapisan masyarakat, tetapi sekarang kurang dari 50. Lebih dari 90% orang jatuh di jalan, meskipun mereka tahu bahwa momen ini tidak dapat dihindari, ketika momen ini benar-benar datang, masih sangat menyedihkan. Tidak ada satu pihak yang beruntung. Banyak rekan telah meninggal. Banyak elit istana kekaisaran telah jatuh di 9 alam. Di jalan ini, ada banyak korban jiwa. Kekuatan keseluruhan mereka pasti lebih rendah dari ras yang kuat dan makhluk bawaan jalan ini sangat sulit, dan sangat sedikit yang bertahan. Shen Chen tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, meskipun dia tidak bisa mengubah apapun, tetapi perasaan tidak mampu melindungi orang-orang di sekitarnya seperti menyayat hati. Di depan teman-teman jahat itu, dia bisa melawan para pahlawan dan mengorbankan dirinya sendiri, tetapi menghadapi bencana seperti itu, dia tiba-tiba mendapati dirinya begitu tidak berarti. Kamu sedih. Liu Hanyan mengangkat kepalanya dengan mata merah besar, dan melingkarkan lengannya di lehernya. Shen Chen sedikit mengangguk. Kalau begitu kamu menangis. Gadis lemah itu membenamkan kepalanya di pelukannya. Aku tidak menangis. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan yang lainnya juga diam. Jalan ini telah dilalui dengan susah payah, di masa depan, burung akan terbang tinggi dan laut akan melompat bersama ikan, tetapi semua orang akan sedih untuk sementara waktu. Ayo pergi, tergantung di udara, sepertinya sedikit lelah. Shen Chen melihat sekeliling dan berbisik kepada semua orang, dia masih tenang saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, dia mungkin mendapatkan perhatian dari makhluk di tanah suci ini jika dia berhasil melewatinya, gerakan besar di pesawat. Semua orang juga merasa bahwa urutan pesawat di tanah suci yang luas ini tampaknya jauh lebih tinggi, ketika mereka datang ke sini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari Immortal Ascension Boundary merasa sedikit berat dan kelelahan tetap di udara. Ini seharusnya berbeda dengan situasi di Neverland, di mana Taoisme dikompresi, tetapi di sini, tampaknya tingkat keteraturannya terlalu tinggi dan dunianya terlalu luas. Sama seperti ikan, di dalam kolam akan terasa berenang sangat cepat, karena dapat berenang dari satu sisi ke sisi lain dalam beberapa pukulan, tetapi suatu saat tiba-tiba akan jatuh ke laut, dan kemudian akan merasa tidak penting sendiri. Sekelompok orang mendarat di tanah, dengan cepat menemukan arah, dan bergegas mendekati tanah. Tanah suci legendaris ini masih terlalu asing bagi mereka, dan tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Pada saat ini, di alam doa dewa, penyihir Ming Han dan sekelompok dewa iblis semuanya memiliki wajah murung. Pada saat terakhir, meskipun mereka meruntuhkan bagian pesawat dan membunuh banyak makhluk, mereka semua adalah manusia kecil, dan sepertinya bocah itu menunggu seseorang melarikan diri. Tidak mungkin bagi mereka untuk memburu lagi. Tidak apa-apa, hampir mustahil bagi makhluk yang memasuki tanah suci itu untuk kembali. Dewa setan nikel hitam mencibir. Tapi jika anak itu tidak membuangnya selama sehari, aku khawatir kita akan kesulitan tidur dan makan. Kalian semua tidak tahu bahwa anak itu telah mendapatkan benih dari cermin kuno, dan sekarang dia telah mencapai prestasi yang mengesankan. Sangat mungkin bahwa akan ada perubahan pada tingkat keabadian. Penyihir Ming Han berkata dengan wajah dingin, dia menyelidiki Shen Chen dengan sangat teliti, dengan kekuatan tempur Shen Chen saat ini, dia bukan apa-apa di matanya, tetapi potensi masa depannya mungkin mengancam mereka, para iblis surgawi ini. Karena Tuan khawatir, mengapa mengirim seseorang ke alam iblis kegelapan, membiarkan beberapa orang dewasa di sana, meneruskan warisan iblis surgawiku di tanah suci melalui metode rahasia, dan membiarkan iblis surgawi di tanah suci membunuh anak itu dan yang lain. Dewa setan bulu berpikir sejenak dan menyarankan dengan dingin. Tentu saja, sebidang tanah suci itu tidak mudah untuk ditinggali.
Setelah kekuatan tempur kecil mereka, kecuali wanita itu, semua orang seperti semut. Penyihir itu mendengus dan tertawa. Di tanah suci, Shen Chen dan yang lainnya mendarat di hutan yang luas dan bolak-balik di antara pohon-pohon kuno yang kuat. Tidak lama kemudian, masalah yang diharapkan akhirnya muncul. Ada kapal-kapal raksasa berlayar di dekatnya, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Hal yang paling menakutkan adalah ada hampir semua makhluk setingkat dewa duduk di setiap kapal raksasa. Begitu mereka mendarat, semua orang menyadari kengerian tanah suci ini. Jika Peritian Xuan tidak menyembunyikan aura semua orang, mereka mungkin akan ditemukan. Dewa-dewa itu tampaknya memimpin orang untuk mencari kita. Feng Wu berkata, tapi dia tidak mengira itu adalah tentara pengejar yang dikirim oleh Tian Mo dan Huang Tian, itu mungkin gelombang yang disebabkan oleh pembukaan pesawat sebelumnya. Saya pikir, haruskah kita mencari pemandu dan bertanya tentang situasi di tanah suci ini? Chen Chen mengusap hidungnya dan tersenyum. Semua orang luar biasa, apakah orang ini akan membuat masalah bagi orang-orang itu? Temukan tempat terpencil dan tembak jatuh sebuah kapal. Peritian Xuan terkekeh dan setuju untuk melakukannya, yang membuat semua orang mendecakkan lidah mereka, dan mereka semua berantakan. Tidak lama kemudian, di kedalaman hutan, sebuah kapal suci yang sedang berenang di dekatnya tiba-tiba kehilangan kendali, seolah-olah kekuatan sucinya telah dikacaukan oleh sesuatu, dan jatuh ke langit. Dewa di kapal dewa mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak stabil sampai dia mendarat di ketinggian yang sangat rendah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Shen Ship barusan? Mungkinkah itu badai yang mengerikan di tanah dewa? Pembangkit tenaga di kapal dewa semuanya terkejut, tetapi mereka tidak merasakan serangan apapun, mengira itu mungkin kecelakaan. Lihat, ada sepasang orang yang menyelinap di hutan lebat di sana. Segera, orang kuat di kapal dewa juga secara tidak sengaja menemukan jejak sekelompok orang. Memang ada orang, tetapi mereka semua lemah dan lemah. Hanya ada beberapa utusan dewa yang bertanggung jawab. Kecil kemungkinan merekalah yang menyebabkan fluktuasi pesawat sebelumnya. Dewa-dewa itu, yang mengenakan jubah hitam, tampak agung dan bermartabat, dia meliriknya dan menembaknya dengan dingin. Tapi setelah mengatakan itu, dia tetap mengemudikan kapal dewa dan mengejarnya, ingin mempertanyakan asal-usul orang-orang itu. Tidak lama kemudian, Shen Chuan menyusul sekelompok orang dan menurunkan ketinggian Shen Ming berdiri di haluan dan bertanya dengan tajam. Dari mana asalmu, berani masuk tanpa izin di tanah kota Tianxiao, apakah kamu punya rencana jahat? Suara dewa yang dingin dan tegas, dan paksaan berfluktuasi yang menakutkan, juga meresap ke udara meskipun kelompok orang ini sangat lemah, entah kenapa, dia merasa sangat curiga. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran besar, seperti gua di langit, muncul di ketinggian rendah di bawah kapal dewa, menelannya dalam sekejap mata. Perubahan mendadak menyebabkan wajah Shen Ming Kunzu di kapal dewa ini berubah karena terkejut, mereka benar-benar ditelan oleh pusaran yang tiba-tiba muncul. Tidak peduli bagaimanapun mempelajari cara menggunakan kekuatan sucinya, dia tidak dapat memecahkan pusaran sama sekali, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kapal dewa jatuh selangkah demi selangkah. Bagaimana ini mungkin? Kun Chen tidak percaya itu benar. Kapal dewa ini dikorbankan oleh dewa-dewa. Bahkan beberapa dewa tidak dapat menembusnya dalam sekejap, tetapi sekarang ada pemandangan yang aneh. Tuanku, kirim sinyal untuk meminta bantuan, kita mungkin menemui musuh. Di kapal dewa yang telah kehilangan keseimbangannya, utusan dewa dan pelayan dewa berteriak bahwa mereka adalah satu-satunya yang berpatroli di sekitarnya sekarang. Saya khawatir tidak ada yang akan melihat perubahan semacam ini, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan. Bagus. Wajah Kunzu menjadi dingin, dan dia menunjukkan beberapa mantra kuno, yang akan melayang ke udara dan menyebar ke segala arah. Ini adalah sinyal dari para dewa, yang berasal dari kekuatan misterius kuno di tanah suci, bahkan jika itu adalah cara ilahi tingkat tinggi, sulit untuk menghentikannya. Kali ini, ada banyak keributan di dekat hutan angin dan beku, dan tampaknya ada fluktuasi di saluran pesawat. Dewa kota Tianxiao sangat prihatin tentang hal ini dan mengirim mereka untuk menyelidikinya. Selain para dewa, dewa-dewa juga telah mengirim 3 jenderal dewa untuk memerintah mereka. Selama sinyal dikirim, meski jauh, mereka bisa datang membantu secepatnya. Meskipun Kun Chen tidak percaya bahwa sekelompok semut dengan hanya beberapa utusan dewa akan memiliki cara seperti itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah ditipu, dan orang-orang itu dengan sengaja memikat kapal dewa mereka. Memanggil. Di dekat pusaran, mata indah Peritian Xuan sedikit terfokus, merasakan luar biasa dari sinyal dewa. Dia melambaikan tangannya yang polos,
dan sepotong cahaya peri melayang keluar, dan sebelum sinyal dewa sempat menghilang, sebagian besar telah terhapus. Ini peri Tianxuan terkejut, tetapi dia tidak menghapusnya sepenuhnya. Bahkan Shen Chen dan yang lainnya di sekitarnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat guru suci meleset. Hal itu ada hubungannya dengan keteraturan di dunia yang luas ini, sulit untuk dihentikan. Gu Jing berbisik, menyadari kekuatan benda itu. Yah, aku ceroboh. Dengan sedikit usaha, itu masih bisa dihapus, peri Tianxuan mengangguk. Dan di kapal dewa, Kunzuo dan bawahannya semakin mengecilkan pupil mereka, seolah-olah mereka disambar petir di kapal dewa yang kehilangan keseimbangan. Apa? Sinyal dewa benar-benar terhapus. Dalam sekejap, Kunzuo dan yang lainnya kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan tidak mungkin untuk menghapus sinyal dewa, tetapi sinyal dewa yang dikirimkan oleh dewa membutuhkan kemampuan yang sangat tinggi untuk menghapusnya. Ledakan. Dengan suara keras, kapal dewa itu jatuh ke dalam hutan dan ditahan di tempat oleh kekuatan tak terlihat, membuat orang-orang di dalamnya sulit bergerak. Kamu siapa kamu, guru ilahi? Mengapa kamu muncul di wilayah kota Tianxiao saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Shen Chen dan kelompoknya berjalan perlahan, dan ketika mereka melihat sosok peri, Kun Jiu dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka telah melihat hantu, dengan ketakutan tak terkendali muncul di mata mereka. Para dewa mengirimkan sinyal dewa untuk berkomunikasi dengan tatanan dunia dewa yang luas. Bahkan jika para dewa itu ada, mereka tidak dapat dihapus. Wanita yang hanya memiliki nafas para dewa untuk beredar setidaknya adalah seorang guru dewa, dan bahkan Kun Chen dan yang lainnya tidak berani memikirkannya lagi, dan menyadari bahwa ada masalah besar. Sepertinya ada terlalu banyak tahanan, kita tidak membutuhkan begitu banyak. Shen Chen melirik kapal dewa yang jatuh ke tanah dengan acuh tak acuh, dan tersenyum ringan, mengabaikan suara dewa. Suara orang-orang di sekitar semua acuh tak acuh. Setelah mengalami perubahan seperti itu di dunia, mereka melangkah keluar di jalan berdarah. Sekarang bahkan jika mereka adalah dewa, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa hormat di hati mereka. Orang-orang di perahu dewa ini jelas mencari mereka, jika mereka menemukannya, mereka pasti tidak akan memperlakukannya dengan sopan. Karena itu adalah ancaman, mengapa menunjukkan belas kasihan? Nyatanya, peri Tianxuan sudah bergerak ketika dia berjalan ke arahnya, sepotong cahaya dan bayangan dari 3 langit terkondensasi di kapal dewa, dan sosok orang kuat menghilang menjadi abu. Dalam sekejap, kapal dewa menjadi sunyi, hanya dewa dan 2 makhluk setingkat dewa yang masih hidup, dan 3 tawanan sudah cukup. Kulit Kunzu berubah drastis. Orang-orang ini benar-benar membunuh orang begitu mereka muncul, seolah-olah mereka adalah mangsa. Mereka menembak jatuh kapal dewa mereka, dan mereka benar-benar mencoba menangkap mereka sebagai tawanan. Apakah orang-orang ini dari Lone Moon City, kekuatan yang bermusuhan? Namun, meskipun Master Ilahi dari Lonely Moon City memang seorang wanita, sangat tidak mungkin bagi Kun Jiu untuk gagal mengenalinya. Di masa lalu, ketika 2 kota dewa utama bertempur, para dewa penguasa dari kedua belah pihak juga berperang, dan sikap mereka secara alami akrab bagi orang-orang di kedua sisi. Kamu datang dari pesawat lain. Tiba-tiba, Kun memikirkan sesuatu, dan panik. Setelah orang-orang ini menembak, dia langsung memikirkan fluktuasi sebelumnya di pesawat. Itu adalah fluktuasi yang dirasakan oleh harta ilahi di istana dewa-dewa, dan sama sekali tidak mungkin salah, orang-orang ini sepertinya belum pernah mendengar tentang kota Tianxiao sama sekali. Meskipun kota Tianxiao bukanlah kota dewa super yang berperingkat tinggi di alam dewa yang luas, kota ini cukup terkenal di tanah feodal ini. Jika orang-orang ini adalah makhluk dari tanah feodal ini, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian bertiga. Jika kalian tidak mau menjawab, angguk saja. Aku akan membunuhmu dan aku akan menembak dewa lainnya nanti. Shen Chen tidak menyangkalnya, dan berbicara acuh tak acuh itu ditempatkan langsung di leher orang-orang itu. Ketika Kunzuo gemetar, kelompok orang ini sangat sombong, mereka benar-benar tidak memperlakukan mereka sebagai hidangan. Tapi memikirkan adegan barusan, mereka bertiga mau tidak mau merasa sedikit takut lagi. Meskipun anak ini tidak menonjol, apa yang dia katakan seharusnya tidak menjadi lelucon. Pembunuhan yang gelap dan dingin tidak kalah dengan itu orang yang membunuh Protoss. Barisan di kapal dewa mereka juga sangat mengesankan, tetapi orang-orang ini dapat menembak jatuh mereka dalam sekejap, yang berarti jika mereka menyerang kapal dewa lainnya nanti, hasilnya mungkin serupa, tidak heran mereka tidak peduli sama sekali, hidup dan mati, dan tidak memiliki kesabaran. Apa yang ingin kamu ketahui? Mata Kun Chen berkedip, dan nadanya jelas menunjukkan kelemahan.
Dia tidak menyerah sepenuhnya, tetapi dia tidak ingin keras kepala dan kehilangan nyawanya. Menjawab beberapa pertanyaan boleh saja, selama Anda tidak mengungkapkan rahasia kota Tianxiao itu saja. Hanya saja Tuan Dewa yang Agung sangat dirugikan, diinterogasi dengan sangat tidak mungkin oleh sekelompok orang tak dikenal, Kun benar-benar menjadi gila sampai mati. Para dewa di tanah para dewa ini bukan hanya kubis, alam dewa sangat luas dan tak terbatas, ada tanah yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kerajaan dewa, yang seperti pilar alam dewa, sangat banyak. Di tanah yang luas, kota ilahi juga merupakan tingkat kekuatan yang sangat objektif. Wilayah kota ilahi menguasai ratusan ribu mil wilayah, dan orang-orangnya ratusan juta. Padahal, di wilayah kota dewa, para dewa juga keberadaan lapisan atas piramida, bahkan jika para dewa pergi berkeliling ke berbagai suku pada hari kerja, mereka tetap harus dipanggil kepada Tuhan. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini tampaknya memiliki banyak latar belakang, dan mereka tidak menaruh perhatian pada kota Tianxiao, jadi dia hanya bisa membuat keputusan untuk saat ini, dan diam-diam memutuskan bahwa setelah pergi, dia akan segera menghubungi 3 jenderal untuk menjatuhkan orang-orang ini. Periksa dengan hati-hati. Shen Chen tampaknya tidak melihat warna aneh di mata dewa ini, dan bertanya dengan ringan seberapa besar alam dewa. Segera setelah pertanyaan ini muncul, ketiga Kunzu menjadi semakin yakin bahwa kelompok orang ini berasal dari alam lain, karena di alam dewa, ada legenda kuno bahwa beberapa eksistensi teratas dari alam lain memiliki kesempatan untuk membukanya, naik saluran pesawat, menyeberang. Sebaliknya, sulit bagi makhluk di alam dewa untuk pergi ke alam tingkat rendah, bahkan penguasa kerajaan Tuhan yang luas tidak memiliki kemampuan ini, karena makhluk di alam dewa terikat oleh alam, di luar imajinasi. Mengenai niat Shen Chen, mereka bertiga secara alami mengerti, dan mereka tidak akan berpura-pura gila pada saat ini. Alam dewa tidak terbatas. Sebagian besar wilayah kota dewa berjarak lebih dari 100.000 mil, dan setiap wilayah besar biasanya memiliki tidak kurang dari beberapa ratus kota dewa, tetapi bahkan jika itu adalah wilayah yang luas, ada terlalu banyak di alam dewa. Saya telah hidup selama 70.000 tahun, dan yang dapat saya hitung hanyalah sebagian kecil. Kun itu berpikir sejenak, dan menjawab seperti ini bukan pertanyaan rahasia, dan tentu saja tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini. Bagaimana dengan wilayah besar? Shen Chen bertanya dengan ringan, seperti orang lain, dia kagum dengan luasnya dan kengerian alam dewa. Di atas wilayah besar adalah alam para dewa, dan di atasnya adalah kerajaan tertinggi Tuhan. Shen Mingkun mengatakan yang sebenarnya. Serahkan peta pada kalian bertiga. Setelah menanyakan beberapa patah kata, Shen Chen memiliki beberapa ide, dan segera mengulurkan tangan untuk meminta peta di tangan ketiganya. Langkah pertama sekarang, tentu saja, adalah memahami lokasi mereka saat ini, meskipun dari kata-kata dewa ini, Shen Chen dan yang lainnya tahu bahwa peta seluruh alam dewa seharusnya tidak ada, tetapi kisaran tertentu tidak buruk. Bagus. Kun Zuo hanya menjentikkan jarinya dan menyerahkan petanya. Itu adalah ukiran tulang, hanya seukuran ibu jari. Saya tidak tahu bahan apa yang dipoles. Saat Anda memegangnya di tangan, selama Anda menyuntikkan kekuatan, itu bisa memantulkan pola cahaya di depan Anda, dan ukuran serta rasionya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh kesadaran. Ini juga bisa dimengerti, alam dewa sangat luas, bagaimana bisa dijelaskan dalam cetak biru. Itu adalah peta tingkat tanah Tuan Besar. Di kota Tianxiao, ada juga peta tingkat domain dewa. Jika Anda tertarik, Anda sebaiknya menunggu saya kembali. Karena Anda berasal dari pesawat lain, maka itu bukan kota Tianxiao kita musuhku, dengan kemampuanmu, jika kamu ingin datang ke Dewa Guru, kamu pasti akan dianggap sebagai tamu terhormat. Kata Kun Chen dengan tenang, dengan kata-kata, sepertinya dia ingin berbalik permusuhan menjadi persahabatan dengan Chen Chen dan yang lainnya, dan kata-katanya juga sangat tulus. Baiklah, terima kasih, kami akan pergi ke Gisheng lagi jika ada kesempatan di masa depan. Shen Chen tersenyum, senyuman itu membuat ketiga Kun Zuo bergidik. Anda, pada saat berikutnya, api yang mengerikan menyulut seluruh kapal dewa, dan ketika memadat, ketiga Kun Yao berteriak di dalam. Kalian tidak bersembunyi dengan baik, permusuhan kalian terlihat. Shen Chen mendengus dingin, di sampingnya, Peri Tianxuan juga menembak dengan kejam. Setelah membunuh tukang perahu ini, Shen Chen dan rombongannya tidak berpikir terlalu banyak, dan segera berangkat ke jalan. Beberapa sinyal dewa telah dikirim sebelumnya, dan akan ada lebih banyak orang yang datang segera. Lebih dari 1 jam kemudian, di langit, 3 kapal dewa besar memimpin lebih dari selusin kapal dewa ke daerah ini. Di setiap kapal besar, ada sosok pendukung berdiri di atasnya, dengan baju besi emas dan besi, rambut panjang tebal terurai, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mengerikan.
Namun, setelah melihat abu di hutan, wajah ketiga Dewa Jenderal semuanya berubah kaget, mereka secara alami dapat merasakan sesuatu dari abu tersebut. Kun pelajari orang-orang itu, mereka dibunuh. Abu ditumpuk dengan abu kapal dewa, yang berarti bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kapal dewa akan mengalami ke orang pembawa sial. Pihak lain mengerikan, mungkin kita bukan tandingan mereka. Dewa akan menunjukkan ekspresi kaget. Tidak sulit bagi mereka bertiga untuk membunuh perahu ini, tetapi jika mereka melakukannya, bahkan sedikit perlawanan tidak akan terhapus sulit. Selain itu, sebagian besar sinyal sebelumnya dari para dewa jelas telah dihapus oleh manusia, jika tidak, tidak akan memakan waktu lama sebelum saya menerimanya. Benarkah orang kuat yang menyeberang dari pesawat lain? Saya pikir saya akan membiarkan Lord Godmaster memutuskan masalah ini. Itu benar, menurut legenda, sebelum tahun-tahun tanpa akhir, ada sekelompok eksistensi yang sangat menakutkan yang juga menerobos belenggu pesawat dari atas hutan Feng Shuang dan menyeberang. Keberadaan itu, bahkan beberapa dewa raja di tempat suci ini tanah, harus dihindari, lepaskan. Seperti yang diharapkan Shen Chen, tidak satu pun dari orang-orang itu yang mengejar mereka sebelumnya. Saudari peri bergerak, dengan sengaja menunjukkan kekuatan membunuh yang mengerikan, untuk membuat pihak lain takut. Mereka baru saja lolos dari malapetaka hidup dan mati, dan mereka perlu diam untuk sementara waktu, dan peri Tianxuan dan Feng Wu semuanya terluka parah, dan banyak dari mereka juga terluka parah. Setengah bulan kemudian, di kedalaman hutan beku ini, Shen Chen dan yang lainnya menemukan tempat tinggal yang cocok. Bukannya mereka tidak mau pergi, tapi hutannya terlalu besar, mereka telah menempuh jarak lebih dari 200.000 mil dan masih berada di dalam hutan. Menilai dari peta, hutan beku bahkan lebih besar, satu-satunya yang digariskan dalam ukiran tulang adalah hutan ini. Terus terang, seluruh Frost Forest dan beberapa area anak perusahaan berada di wilayah yang sangat luas, dengan ratusan kota dewa, semuanya berada di wilayah besar Frost Forest. Tanah suci ini benar-benar seperti legenda, penuh dengan mimpi. Ketika kita datang ke sini, kita seperti burung yang tidak penting. Meng Yuhan menghela nafas. Mereka melewati banyak hal dalam setengah bulan terakhir. Suku dan desa dapat mengalami semua jenis yang luar biasa benda di tanah suci. Itu benar, tapi langitnya besar dan buminya besar, jadi ada ruang tak terbatas untuk terbang, itu sangat bagus. Shen Chen tersenyum, merasakan banyak emosi. Mereka telah mempelajari banyak informasi tentang alam dewa sebelumnya. Dunia ini tidak hanya luas, tetapi level pesawatnya memang sangat tinggi. Poin ini, tapi dari level yang kuat, bisa dilihat sekilas. Tingkat kekuatan yang berbeda secara alami memiliki tingkat keberadaan yang berbeda dalam komando mereka. Di dunia tempat mereka dibesarkan, dewa adalah konsep yang luas, dan setiap dewa dianggap sebagai simbol tak terkalahkan. Karena dalam potongan langit dan bumi itu, setelah membuktikan Tao, itu adalah kesatuan langit dan manusia, menunjuk pada keberuntungan langit dan bumi. Tetapi di alam dewa, menilai dari petunjuk yang saya tanyakan baru-baru ini, tampaknya tidak ada konsep pencerahan, dan tidak ada yang namanya Tuhan. Di mata makhluk-makhluk suku itu, yang tertinggi adalah kerajaan Tuhan, dan para penguasa kerajaan Tuhan adalah titik tertinggi kepercayaan dan kekaguman mereka, dan tidak ada yang namanya jalan surga, mata makhluk di alam dewa. Kekuatan berasal dari hukum, mereka dapat mengontrol hukum, dan penguasa tertinggi kerajaan Tuhan adalah untuk mengontrol aspek tertentu dari yang tertinggi. Hukum tertinggi. Oleh karena itu, hierarki di sini sangat ketat, utusan dewa, dewa, jenderal dewa, guru dewa, raja dewa, kaisar dewa, dan kaisar dewa naik satu tingkat pada satu waktu, melambangkan kekuatan setiap tingkat. Kaisar dewa tertinggi adalah penguasa kerajaan Tuhan, dan dipercaya oleh banyak orang. Mereka seperti para dewa. Makhluk di dewa tidak percaya pada langit, tetapi hanya percaya pada kekuatan hukum tertinggi. Jajaran kekuatan juga berbeda, tetapi tampaknya bukan hubungan afiliasi yang sederhana. Seperti banyak kota dewa di wilayah besar hutan Feng Shuang ini, mereka tidak sepenuhnya menyerah kepada Tuan Feng Shuang, tetapi lebih seperti hubungan ibadah. Pada hari kerja, ada perang terus-menerus antara dewa dan kota, dan jelas ada konflik kepentingan. Selama kepentingan mereka sendiri tidak terlibat, Tuan Feng Shuang tidak akan ikut campur sedikit pun. Sampai batas tertentu, kuil angin dan beku hanyalah sebuah kekuatan di wilayah yang luas ini, tetapi itu adalah kekuatan terkuat, jauh dari kekuatan lain di tingkat kota dewa, jadi semua pihak di wilayah angin dan beku hutan harus menghormatinya. Beberapa poin ditawarkan sebagai persembahan setiap tahun. Tapi yang jelas, wilayah yang luas ini bukan milik kuil Feng Shuang. Pada hari kerja, bahkan jika kuil Feng Shuang ingin memanggil master para dewa dari seluruh dunia, itu membutuhkan alasan yang sesuai,
bukan perintah langsung. Faktanya, setiap kekuatan di alam dewa memiliki rasa wilayah yang sangat kuat, bahkan jika itu adalah kekuatan tingkat tinggi, mudah untuk membuat orang kagum dan memuja, tetapi sangat sulit untuk ditaklukkan sepenuhnya. Ini tampaknya menjadi lambang dari seluruh alam dewa. Bahkan jika itu adalah kerajaan dewa, pengaruhnya di tingkat lokal dapat diabaikan. Wilayah kerajaan dewa terlalu luas. Bahkan kuil tertinggi kerajaan dewa tidak dapat dikerahkan dengan kuat orang di setiap sudut. Untuk menggunakan analogi yang tepat, ini seperti Anda berada di puncak hutan, tetapi Anda tidak memiliki seluruh hutan. Tingkat perbedaan ini umumnya tercermin dalam tingkat kekuatan. Hubungan antara satu sama lain dapat dikatakan rumit, tetapi mewujudkan prinsip menghormati yang kuat dan hukum rimba. Selama Anda memiliki kemampuan, seberapa banyak wilayah yang dapat Anda tempati bergantung sepenuhnya pada kemampuan Anda. Setengah tahun kemudian, semua orang hampir pulih, dan Shen Chen serta rombongannya berangkat lagi, memutuskan untuk pergi ke kota dewa terdekat. Nyatanya, alam dewa begitu besar sehingga tidak ada yang tahu asal-usulnya setelah meninggalkan tempat mereka pertama kali mendarat, sehingga mereka bisa pergi kemana saja. Menilai dari informasi yang kudengar sepanjang jalan, kuil angin dan embun beku telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan pengaruhnya di wilayah yang luas ini semakin lemah dan semakin lemah. Akibatnya, ada pertempuran terus-menerus di kota dewa dari semua pihak, dan perang ada di mana-mana. Sepanjang jalan, Meng Chan Mot memeluk Menglong kecil dan mengeluh dengan mulutnya mengempis selama waktu yang singkat ini. Pertempuran pecah di banyak tempat yang mereka lewati, beberapa di antaranya bahkan berskala besar, dan kapal perang terbang kemana-mana langit. Oke. Hehe, ini menunjukkan bahwa beberapa orang ingin merebut tahta. Di wilayah yang luas, hanya ada satu penguasa besar. Posisi ini dipuja oleh semua pihak di wilayah yang luas. Secara alami, semua orang ingin duduk. Shen Chen tersenyum. Nyatanya, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya benar. Tidak setiap tempat di alam dewa memiliki tuan yang hebat. Di beberapa daerah, kekuatannya seimbang, dan tidak ada yang bisa dihormati. Di beberapa tempat, posisi tuan yang agung adalah dalam ayunan penuh tengah. Mengapa kita tidak menemukan tempat yang cocok, menempati sebidang tanah, membangun kota dewa, dan ketika kita tumbuh lebih kuat, kita akan berjuang untuk posisi tuan besar, dan kemudian berencana untuk menghormati para dewa di tanah yang luas. Bu Feiyan menyarankan sambil tersenyum bahwa status di alam dewa tidak diberikan oleh siapapun, tetapi oleh diri sendiri. Tentu saja, setelah berteriak, Anda harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk bertahan, dan Anda akan menghadapi tantangan tingkat kekuatan berikutnya dimanapun Anda diberi gelar dan kehormatan. Jika Anda tidak bisa menangani pertempuran, mungkin tidak ada sampah yang tersisa. Itu ide yang bagus, tapi sekarang kita tidak tahu banyak tentang alam dewa. Jika kita tetap di sudut, itu tidak akan kondusif untuk menjadi lebih kuat. Shen Chen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Satu sisi kota dewa-dewa Tuhan tampaknya sangat cantik, tetapi jelas tidak mungkin menjadi tujuan mereka. Namun ide ini bukannya tidak berarti, ketika waktunya tepat di masa depan, tentunya merupakan strategi yang bagus untuk mendominasi satu sisi. Setelah stabilisasi, Anda dapat menikmati persembahan dari semua pihak di wilayah tersebut dan mengumpulkan kekuatan iman. Ada banyak manfaat. Beberapa hari kemudian, Shen Chen dan yang lainnya datang ke kota dewa di wilayah besar hutan Feng Shuang. Kota besar itu megah dan mendominasi, tembok kota saja mengelilingi area seluas ratusan mil, orang-orang di kota itu diperkirakan tidak kurang dari 100 juta, sungguh menakjubkan. Tempat ini disebut kota Muyun, menurut makhluk hidup di sepanjang jalan, itu adalah kota dewa menengah ke bawah, dengan ukuran yang hampir sama dengan kota Tianxiao. Di alam dewa, kota dewa ini sering menjadi tempat berkumpulnya makhluk yang kuat, dan levelnya juga cukup jelas, kota dewa tingkat rendah, kota dewa tingkat rendah, kota dewa tingkat menengah ke bawah, kota dewa tingkat tinggi kota dewa teratas, dan kota dewa super. Ini dunia yang berbeda. Di wilayah yang luas ini, hanya ada satu kota dewa tingkat tinggi, yang secara alami adalah kota Feng Shuang, tetapi jauh dari kota Muyun, dan orang-orang dari kota Feng Shuang jarang datang ke sini pada hari kerja. Jalan-jalan di kota Tuhan, seperti naga bertanduk yang bercokol di tanah, rumit dan rumit. Ada orang yang datang dan pergi di jalanan. Ketika Shen Chen dan timnya masuk, mereka tenggelam di lautan manusia dalam sekejap mata. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan mereka, itu hanya kota dewa, dan ketika mereka masuk, mereka terlihat sangat kecil. Seluruh kota Tuhan terbagi menjadi lebih dari selusin wilayah, dan kemakmuran setiap wilayah berbeda-beda, bahkan makhluk di kota Tuhan juga sangat mandiri.
Mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh Dewa Penguasa Kota Muyun. Di langit, ada juga penjaga dari rumah Sencheng, berpatroli di mana-mana, masing-masing dari mereka agung. Kota Muyun, seperti kebanyakan kota dewa lainnya, tidak mengizinkan makhluk selain orang-orang dari rumah kota dewa untuk terbang di kota dewa. Ini bukan lelucon, ada harta yang luar biasa, dan lapisan bidang pengawasan telah dibangun, menutupi langit di atas kota Tuhan. Langkah seperti itu tentu saja untuk mengatur orang-orang di pusat kota Sencheng dengan lebih baik, dan itu juga untuk menunjukkan martabat tertinggi istana Sencheng di sini. Teman-temanku, apakah kamu membutuhkan kereta ketika kamu datang dari jauh? Ketika melewati sebuah dealer mobil, ada seorang lelaki tua Gao yang melihat sekilas bahwa Sen Chen dan yang lainnya adalah orang asing dan datang untuk meminta bisnis. Bisnis ini sangat populer di kota Tuhan, banyak terdapat di setiap daerah, dan dealer mobil sudah familiar dengan lokasi di kota Tuhan, sehingga sangat diminati oleh orang luar. Hehe, teman-teman, jangan terburu-buru untuk pergi. Kami memiliki banyak harta di sini, dan kami pasti dapat memilih yang kamu suka. Datang dan lihatlah. Melihat Sen Chen dan yang lainnya, lelaki tua kecil itu hanya tersenyum, mengabaikan mereka, dan tidak marah sama sekali, dan terus menjual bisnis untuk mengirimnya pergi. Tidak, kami hanya ingin jalan-jalan. Sen Chen menggelengkan kepalanya, mereka belum tahu harus kemana, jadi tentu saja mereka tidak membutuhkan mobil. Jika Anda para tamu sedang terburu-buru untuk pergi jauh, kami juga dapat menyediakan layanan singa luan di sini. Pria tua kecil itu berpikir bahwa Sen Chen tidak menyukainya, dan menganggapnya sebagai orang kaya, dan mencoba menjual yang lain layanan yang lebih maju. Sen Chen menjadi tertarik sekarang, setelah bertanya, dia menemukan bahwa makhluk tidak diperbolehkan terbang sendiri di langit di atas Sen Chen. Tetapi itu tidak mutlak. Dealer mobil yang telah disetujui oleh Sencheng Mansion dapat membuat beberapa jenis mobil terbang dalam jangkauan terbatas, dan yang paling umum adalah singa luan. Penampilan singa luan di alam dewa mirip dengan Senchen dan yang lainnya, tetapi ada perbedaan besar, mereka memiliki daya dukung penerbangan yang sangat kuat,